Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu terlalu resmi mungkin ya. Apa kabar rekan-rekan semua? Senang hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi, meskipun dalam online saja melalui webinar yang berjudul ubos.id. Jadi hari ini kita semua alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Kita tahu semenjak pandemi berlalu, salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat kesehatan. Izin saya ucapkan terima kasih kehadiran rekan-rekan semua di malam hari ini, mau meluangkan waktunya buat memenuhi undangan dari kami. Saya tahu ini banyak kendala karena hari ini Coldplay ada gitu ya, tampil gitu ya, tapi teman-teman masih mau hadir di acara webinar kita. Dan mohon maaf juga, sebelumnya webinar yang kedua ini tadinya akan diselenggarakan tanggal 10 kemarin, minggu lalu hari Jumat, cuman karena ada sepak bola, timnas main pertama, maka kita tunda ke hari ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, izin saya memperkenalkan diri, nama saya M. Aristian. Mungkin sekedar informasi saja, saya juga adalah salah satu alumni dari ITB, tepatnya adalah jurusan pertambangan ITB angkatan 92. Dan saat ini mendapatkan amanah untuk menjadi sekjen di kepengurusan komisariat ITB 92 dan wakil ketua untuk Ikatan Alumni Tambang ITB. Oke, sebelum saya memulai acara, izin Ibu dan Bapak semua, rekan-rekan, saya perkenalkan saya ingatkan kembali acara kita hari ini tersenggara ini berkat kerjasama Ikatan Alumni ITB itu dengan HIKMI, Himpunan Kemitraan Peluang Usaha Indonesia. Mas Asmi yang bocor-bocor, mohon maaf, izin tolong dibantu. Nah, izin saya highlight dulu apa itu UBOS. Jadi ubos.id itu apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, ubos.id merupakan pameran peluang usaha yang mempertemukan antara pemilik merek atau franchise dengan calon investor atau para pengusaha yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis dengan cara membuka usaha dengan menggunakan merek atau franchise tersebut. Dan acara ini insya Allah nanti akan dilaksanakan offline gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi nanti akan ada expo-nya. Jadi di Bandung, tepatnya di Geraha Manggala Siliwangi. Tolong dicatat. Di Geraha Manggala Siliwangi, tanggal 19 sampai 21 Januari 2024. Jadi tahun depan. Teman-teman terkesan masih lama, tahun 2024, tapi sebenarnya tidak terasa lagi nih, mau hampir 2 bulan ke depan ya. Saya berharap para alumni atau siapapun pihak umum, monggo hadir nanti di Geraha Manggala Siliwangi. Oke, dan sekedar informasi, ini adalah webinar kedua yang kita selenggarakan. Sebelumnya, pas bulan yang lalu ya, sempat kita selenggarakan juga dengan tema yang hampir similar. Oke, sekali lagi tema kita hari ini adalah panduan praktis memulai dan menjalankan bisnis franchise. Dan kita kedatangan pembicara yang baik, luar biasa juga. Izin nanti saya panggil, tapi saya belum panggilkan sekarang, yaitu Pak Joko Kurniawan, selaku konsultan franchise dari DK Consultant. Dan yang kedua, pembicara kedua adalah Kang Angga Bomantoro. Beliau adalah CEO Barber Corner Indonesia. Jadi ini menarik ya. Jadi satunya seorang konsultan dan satunya seorang praktisinya. Jadi ini akan menarik nanti kita diskusikan. Oke, mungkin itu dulu pembukaan awal dari saya. Sebelum kita lanjutkan memanggil pembicara, alangkah baiknya kalau acara ini secara resmi kita buka terlebih dahulu. Sebentar, saya cek. Kang Gembong sudah hadir belum ya? Mas Asmi, tolong bantu cek.
nanti Gembong oleh sudah hadir. Kang Adrian yang Oh, mewakili Kang Adrian. atau Oke, Bang Batara. Kang Adrian sudah hadir kah? Oke, Kang Adrian. Selamat malam, Kang Gembong masih meeting, Oke, tapi sekarang ada Bang Batara, Bendahara Umum dari pengurus ITB. Mungkin nanti beliau yang akan mewakili Kang Gembong. Gitu, Kang Aris. siap. Terima kasih Kang Adrian atas informasinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, izin saya panggil Kang Batara untuk membuka secara resmi. Selamat malam, udah dengar suara saya? Sudah, apa kabar, Pak? Baik, baik, Mas Aris. Ini kok, bentar ya. Ini dadakan ditembak sama Kang Adrian nih. Kalau Suruh buka. kalau nggak dadakan nggak asik. Nggak, ini aku gaptek ini soalnya. Udah nggak kelihatan kamera ya, bentar ya. Apa-apa. Bentar. Kita kasih waktu, masih ada waktu sejam lah buat buka kamera, monggo. Oke. Oke, kita masih menunggu Kang Batara. Udahlah, nggak usah pakai kamera, nanti Boleh, boleh. mulai aja, kasihan teman-teman yang menunggu. Boleh. Selamat malam, Mas Aris sama teman-teman semua. Mohon maaf kalau Mas Gembong nggak bisa hadir. Saya mewakili, saya Batara Purba, Sipil 86, Bendahara Umum ITB. Senang sekali bisa hadir di sini karena ini program ataupun sharing session seperti ini baik sekali, dan IAITB itu sangat sangat mendukung kalau ada yang mau sharing pengalaman, pengetahuan, bahkan mungkin kalau mau sharing resource juga untuk teman-teman yang mau memulai usaha. Nah, kebetulan ini ada konsultan ataupun pelaku bisnis yang mungkin sudah pengalaman naik turunnya melakukan bisnis. Saya sih sebagai bendahara umum mendukung aja program-program seperti ini, terutama kalau Mas Gembong yang background-nya juga pengusaha, sangat mendorong yang seperti usaha-usaha kecil maupun usaha yang bisa meningkatkan value juga. Terima kasih Mas Aris sebagai moderator, Mas Aris ya saya panggil ya, Siap, siap. sebagai moderator, Kang AA dan juga teman-teman panitia yang sudah membuat acara ini bisa dimulai. Semoga bermanfaat. Kalau nanti ada saya kamera yang udah baik, nanti saya akan bisa juga ngobrol atau nanya-nanya, karena saya juga selama 31 tahun kerja sebagai profesional belum pernah menjadi pengusaha begitu. Terima kasih Mas Haris. Ya, sukses, lanjutkan Mas. Oke, terima kasih Kang Batara, senior kita ini. Jadi betul sekali, ini acara hari ini sangat menarik karena mempertemukan antara konsultan dengan sekaligus dengan praktisinya nanti yang akan kita panggilkan. Oke, saya sambil nunggu para peserta lain bergabung, tadi udah mulai nambah terus ini pesertanya. Oke, sip, nambah terus, saya lihat ya Kang Asmi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, izin saya panggilkan dulu pembicara kita. Yang pertama adalah Bapak, wah Kang Batara udah kameranya udah langsung muncul tuh. Oke, izin saya panggilkan dulu Pak Joko Kurniawan. Ada? Sudah masuk kah? Halo, selamat malam. Wah, selamat malam Pak Joko, apa kabar? Lagi di mana ini? Luar biasa, lagi di Jakarta. Wah, luar biasa. Wajahnya sumringah saya lihat ya. Beda ini emang kalau konsultan. Salam kenal Pak, salam kenal Pak Batara, salam kenal Pak. Salam kenal Pak Joko. Mohon maaf, muka saya baru saya lihatin nih. Wis, keren. Oke. Sebelum saya panggilkan pembicara kedua, izin teman-teman semua, saya sapa dulu nih ya Pak Joko ya. Pak Joko ini DK Consulting ya Pak Joko ya? Ya, benar Pak, saya dari DK Consulting dan sekaligus dari Asosiasi Kemitraan dan Peluang Usaha Indonesia HIKPI, Pak.
Oke, Hikmi. Jadi banyak membantu UMKM ya, Kang Joko ya? Yes, betul sekali. Luar biasa. UMKM naik kelas, Pak. Go bigger, go franchise. Wow. Beliau juga seorang senior business consultant. Jadi dalam hal marketing, branding, and franchise khususnya ya, Kang Joko ya. Ya, betul, Pak. Izin saya ingatkan teman-teman para peserta, ini kesempatan langka loh ya. Bisa nanti banyak bertanya, berdiskusi tentang marketing, branding, dan franchise ke Kang Joko. Khususnya mungkin franchise ya hari ini ya. Kita diskusikan ya. Ya, boleh. Oke. Mau soal franchise, nanti mau lari ke marketing, mau lari ke service, ini adalah satu. Karena kan bicara franchise adalah bagian dari marketing dan bicara service adalah new way of marketing. Jadi kalau kita punya usaha, harus servisnya bagus, marketingnya bagus kan, gitu kan. Dan dengar-dengar sempat mentor lebih dari 1.000 UMKM ya? Ya, betul sekali, Bang. Wow. Kasih plus dong teman-teman. Sebentar. Kasih plus dengan reaction. Coba kasih plus dengan reaction. Kasih plusnya dong buat Kang Joko, pembicara kita hari ini. Oke, itu dulu. Kalau saya baca CV-nya terlalu panjang nanti. Panjang sekali, luar biasa prestasinya. Nah, saya panggil dulu pembicara kedua ya. Sebentar ya Kang Joko ya. Yes. Nah, pembicara kedua kita seorang praktisi ini. Nah, anak muda yang luar biasa. Izin saya panggilkan Kang Angga Bumantoro. Halo, selamat malam Pak Aris, selamat malam Pak Batara, Pak Adrian, Pak Tugro. Sebelahnya itu yang kita lihat. Bentar. Bisa dibantu Kang Asmi dipinkan Kang Angga biar bisa muncul kami bertiga. Nah, kalau memang bos Sebentar, izin saya pin beliau ya sebentar. Nah, muncul. Oke, sip. Selamat malam, Kang Angga. Lagi di mana ini? Belum Pak, saya lagi di Jakarta ini kebetulan. Ini suratnya. Stay-nya sebenarnya di Bandung ya? Saya di Jakarta sih hari-hari. Soalnya kebetulan lagi ambil S2 di MBA ITB juga. Oke. Oh, jadi ini alumni ITB juga. Walaupun belum jadi alumni sudah masuk lah ya S2. Iya. Oke, izin teman-teman sebelum kita berikan waktu buat mereka berdiskusi, izin saya bacakan dulu profil dari Kang Angga. Kang Angga ini S1-nya dari Gajah Mada ya, Kang Angga ya? Iya benar Pak. Dan sekarang sedang MBA degree di SBM ITB. Wow. Ya, benar. Dan beliau adalah CEO dari Barber Corner Semarang. Wah, ini nanti teman-teman, ini lokasinya di Semarang ya, Kang? Ya, kita kebetulan di Semarang. Cuman tahun depan kita kebetulan udah ada 4 mitra yang mau buka di Jakarta. Wow. Ya. Peserta, tolong catat ya. Ini sudah siap menfranchise-kan ya, ininya ya, Barber Corner-nya ya. Kemudian beliau juga selain itu sempat ngambil franchise juga ya, Shoes and Care Semarang ya. Iya. Sama Dr. Tirta. Wow. Jadi nanti beliau seorang praktisi nih teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya ke beliau. Kemudian apa ini? Franchise of Minum Semarang. Ya kebetulan ada franchise juga kita jualan minuman. Kalau saya ini mungkin ini yang saya baca di CV, pasti banyak yang belum ditulis nih di CV ini. Ya, tentang pengalaman bisnis beliau. Jadi hari ini komplit teman-teman. Kita kedatangan seorang konsultan dan kedatangan seorang praktisi yang sudah malang melintang di bidang franchise. Oke, untuk memisahkan waktu dan tempat mungkin saya persilakan. Hari ini bukan pemaparan biasa, tapi nanti akan ada talk show ya. Talk show, jadi nanti Kang Angga dan saya panggil Kang Joko lah ya. Kang Joko akan saling diskusi, dan teman-teman nanti saya berharap tolong dicatat, tolong diperhatikan, banyak bertanya, ini kesempatan yang langka dan gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang langka ini. Oke, waktu dan tempat, monggo Kang Joko dan Kang Angga untuk diambil alih ininya kita. Silakan. Oke, terima kasih Pak Aristan ya. Oke. Hari ini kita mau bahas ya Bapak Ibu sekalian alumni ITB yang tentunya hari ini saya senang karena ini kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dan saya ingin membahas tentang bagaimana sih sesungguhnya franchise itu. Karena banyak dari kita itu yang merasa franchise itu sulit gitu ya. Banyak pasti yang bilang,
franchise mah sulit, saya mah belum siap, saya mah tidak bisa, saya mah masih kecil, dan yang lain. Jadi artinya banyak orang selalu mengatakan bahwa bisnis franchise itu sangat sulit. Padahal kalau kita bilang, saya bilang, franchise itu hanya 3 langkah ke depan, begitu. Nah, nanti kalau nggak percaya, saya akan tunjukkan bahwa ternyata franchise itu sangat mudah. Dan franchise itu hanya 3 langkah ke depan. Jadi kenapa kok saya franchise 3 langkah ke depan? Karena franchise itu sebenarnya sama dengan bisnis Bapak Ibu hari ini, cuman bedanya bisnis Bapak Ibu hari ini itu nanti dikemas dengan cara yang lebih baik, disempurnakan agar ujungnya orang lain yang melihat bisnis Bapak Ibu sekalian itu menjadi tertarik untuk membuat atau membuka cabang bisnis kita. Nah, bicara franchise, memang saya sudah hampir 15 tahun di dunia ini dan saya masih senang gitu. Dulu saya di korporasi, tapi saya pernah dipanggil di satu pameran franchise, lalu setelah itu saya jadi ketagihan di franchise. Kenapa? Karena waktu itu saya turun dari panggung, banyak orang menemui saya, dia mengatakan, saya ini PNS Pak, uang saya habis. Loh, kenapa kok uang habis cari saya? Saya bilang gitu. Saya ini ngambil franchise, tapi franchisornya tidak bertanggung jawab Pak. Jadi bisnis saya sekarang, uang saya benar-benar habis. Nah, dari itulah yang membuat saya akhirnya memutuskan saya harus membantu franchise di Indonesia. Dan saya diberi kesempatan untuk itu, dan saya bisa berbagi keilmuan franchise ke banyak asosiasi UMKM di Indonesia, dan ujungnya mereka makin sedikit orang yang tertipu, walaupun tetap ada yang masih tertipu. Karena apa ya? Karena nekat, karena merasa udahlah ambil aja deh, ini bagus kok gitu, kata marketingnya bagus, dan kita seringkali lupa bahwa semua marketing pasti bilangnya kecapnya nomor 1 ya Kang ya, kecapnya selalu bicara nomor 1, padahal ternyata kecapnya itu nggak nomor 1 gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sharing seputar franchise, siapa tahu nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian agar nanti kalau ngambil produk franchise itu tidak sampai salah. Itu saja sih sebenarnya. Dan nanti yang sudah punya bisnis, tentunya saya siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk menuju lebih besar, go franchise, go bigger, go franchise. Itu kurang lebih ya. Nah, saya akan mulai slide saya akan izin untuk share screen ya, sebentar ya. Saya izin share screen. Dan kita akan mulai hari ini. Ya, oke, saya sudah bisa, sudah dikasih akses ya saya. Oke, saya langsung share screen. Oke. Ya. Oke, nanti saya akan memaparkan materi saya, lalu nanti Pak Aga akan saya ajak ngobrol bagaimana beliau bisa dari pertama kali belum ketemu saya, akhirnya dia memfranchise-kan bisnisnya, dan akhirnya kayaknya, nanti kita tanya sama Mas Aga ya, ketagihan gitu. Nanti kita lihat. Oke, ini perkenalan dikit tentang saya, sekilas saja supaya teman-teman tahu. Oke, saya langsung. Panduan praktis memulai dan menjalankan bisnis franchise. Pertama kali gambar saya tunjukkan gambar Starbucks ya. Baru lihat logonya kita langsung tahu ini Starbucks. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih bisnis ini untuk franchise dan kita punya akses untuk boleh mengambil brand ini, saya yakin pasti mau. Pasti mau karena sangat menguntungkan. Apalagi saya kasih ini. Pasti mau juga ya. Langsung dikasih McDonald. Wow, siapa yang nggak kenal McDonald ya? Sudah di seluruh dunia dan semuanya bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang bisnis franchise di Indonesia, itu lebih banyak franchise produk luar negeri. Ya. Dan di Amerika kita tahu hampir 90% produk makanan itu difranchise-kan. Yang besar-besar maksudnya ya. Dan ini yang membuktikan bahwa siapa bilang franchise itu tidak menarik. Jadi kalau ada yang bilang franchise itu nggak enak, harus ketemu sama saya. Ya, karena franchise itu sangat-sangat enak gitu ya. Nanti saya tunjukkan kalau nggak percaya kalau enak. Nah, kita lihat Indomaret dan Alfamart. Mereka bisa mengembangkan cabangnya. Indomaret sampai hari ini sekitar 17.000 outlet. Alfamart juga kurang lebih sama, bedanya Alfamart buka sampai di Filipina. Kalau kita beli di Filipina, minimarket, Alfamart cukup banyak di sana. Dan ini juga lahir karena sistem franchise. Franchise asli Indonesia.
Nah, ini ada sebuah warung ya, warung Indomie. Ya, warung Indomie. Sekarang dia sudah tidak diferanchise-kan karena sudah dikorporasi, karena dia dapat investor dan yang lain. Ini pertama kali saya launching tahun 2018-2019. Warung Indomie dengan luas kurang lebih sekitar 300 meter persegi atau sekitar 250-an lebih gitu ya. Ini kita franchise-kan. Yuk, saya mau tanya dong 55 orang yang ada tempat ini, kalau berkenan ya, silahkan chat ke saya dong. Seandainya Anda ada warung Indomie ini, ya, warung Indomie namanya Warung Wakaka, ini jualannya Indomie, sate taichan, jualannya martabak, lalu minuman gaul. Kira-kira berapa Anda berani beli bisnis ini? Saya pengen tahu dong, di chat boleh nggak? Ya 2-3 orang lah chat deh. Kira-kira cuman warung Indomie, Anda kira-kira berani beli berapa? Ini pertanyaan pertama saya untuk Anda, supaya saya mendapatkan respon ya. Oke. Kira-kira berapa? Yuk. Beberapa orang aja. Kalau bisa banyak saya senang, nggak bisa lumayan, yang penting ada yang menjawab ya. Oke, udah ada yang jawab, lumayan. Wow. Oke, saya baca ya. 100 juta, 150 juta, 50 juta, 100 juta. Oke. Saya jawab ya. Saya tulis ya. Saya tulis di situ. Waktu itu pertama kali kita tawarkan sekian. Ada baca? 4 miliar. Dan direspon oleh market, yes. Ya. Soal berkembang atau tidak kembali di tangan owner. Ada orang yang bisnisnya suka dengan gaya franchise, ada yang suka oke, saya mau gayanya private equity, saya gayanya mau masuk ke area yang lain, silakan. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ini yang akan saya bikin kaget pertama Bapak Ibu, bahwa warung Indomie tidak hanya 10 juta. Warung Indomie ternyata harganya bisa sampai bunyinya M. Seperti halnya juga kalau kita tahu abnormal ya, yang tentunya teman-teman di Bandung tahu ya, ya abnormal. Juga sama, harganya nggak murah, ya, miliar bunyinya. Oke. Itu adalah bicara soal warung Indomie. Nah, saya tunjukkan lagi. Ya, ini ada satu brand ya, We Drink. We Drink ini adalah brand dari China. Ya, saya bawa dari China ke Indonesia dan dalam waktu 5 bulan dia sudah punya 400 outlet. Harga franchise-nya sama, renovasi sewa tempat dan yang lain mencapai sekitar 600 juta. Setiap kali pameran minimal closing 50 mitra. So, sudah kerasa panaskah? Dicat dong. Kira-kira dari cerita saya dikit ini udah panas belum sih? Coba dong saya mau dikasih tanggapan dikit. Apakah sudah panas? Sedikit panas atau hangat? Kalau kita bicara soal franchise, tidak hanya makanan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang namanya lembaga pendidikan, bahkan yang namanya sekolah, hari ini juga sudah di-franchise-kan. So, jadi semua bisnis bisa di-franchise-kan. Wah, ada yang bilang, panas, lumayan gerah nih. Ya, betul. Kalau Anda sudah kerasa panas, sedikit berkeringat, sedikit gerah, nah itu berarti tandanya berarti Anda harus cepat-cepat perbaiki bisnis Anda. Yuk sama-sama alumni ITB, kita go bigger, go franchise ya. Ya, oke. Suara saya apakah stabil, Bu Pepi? Ada yang bilang beserta suaranya mengecil? Stabil. Saya stabil, Pak. Jadi yang tidak stabil, mohon maaf, mungkin jaringan Anda sedikit kurang ya. Terima kasih atas responnya. Oke. Nah, ada kopi ya. Di franchise banyak sekali. Ada kopi yang dikemas gaya Indonesia, ada kopi Indonesia yang namanya sedikit dibikin gaya-gaya Korea, brand activation-nya berbau-bau Korea, aktif dalam activation show-show Korea, jadilah kopi Juseo. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata bisnis franchise itu semua bisa di-franchise-kan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang namanya warung seperti ini aja. Nah, ini warung ya, sengaja saya tunjukkan karena mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bisnisnya besar banget, ya, yang miliatan, ada yang bisnisnya cuman saya cuma punya warung, Pak. Warung juga bisa keren ya. Ini adalah warung bebek brokol. Ya, warung bebek brokol ini ada di Kota Solo, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu main ke Kota Solo ya, Bapak Ibu main ke Kota Solo, Bapak Ibu mampir di situ, Anda pasti akan suka. Dan Anda pasti akan ingin
lagi dan lagi. Karena enak. Kecil, di pinggir jalan, street food. Ya, bukanya setelah bengkel tutup, Bapak Ibu sekalian. Setelah bengkel tutup, baru ada buka. Jam 5 sampai jam 12 malam. Kira-kira omsetnya bebek meropol ini kira-kira berapa? Tebak ya. Nah, saya suka kalau ngajar sharing sambil tebak-tebakan. Coba dong yang aktif tadi, kira-kira ini per bulan omsetnya berapa? Cuman warung bebek ini. Silakan. Ya, ada yang jawab 100 juta, 300 juta. Ini jawabnya sekarang langsung tinggi-tinggi ya. Soalnya apa? Oh, gara-gara 4 miliar tadi ya. Oke. 55 juta, 100 juta, 300 juta. Saya jawab omsetnya sekitar 200 juta. Ya, pinggir jalan ya. So, apa kelebihannya? Ini hanya bebek, ya, tapi khusus bebeknya Bapak Ibu sekalian. Jadi bebeknya ini kita bikin Bapak Ibu sekalian, bebeknya itu dipotong kecil-kecil. Ya, bebeknya dipotong kecil-kecil. Nasi dikasih bebek potongan kecil-kecil, dikasih sambal. Dikasih 2 jenis sambal. Sambal bawang sama sambal belundu. Sambal belundu, sambal kelapa. Dan pada saat pandemi justru kita menambah 5 cabang. 2 cabang di Semarang dan 2 cabang Jogja dan 1 di Solo. Jadi total outlet kita sekarang 10. Jadi kalau omsetnya 200 juta maka 10 outlet 2 miliar. So, very interesting. Nah, itulah franchise. Ya. Franchise sangat-sangat menarik dan akan tetap selalu menarik. Bapak Ibu sekalian, tahu ya mie gacoannya? Siapa yang nggak tahu mie gacoannya? Mie yang dahsyat banget. Bahkan rumah mewah saja yang nggak dipakai sekarang dipakai mie gacoan ya. Saking hebatnya mie ini. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Mie gacoan itu dijual dengan harga 15.000. Banyak orang mengatakan ya ini mah apa namanya? Ini bakar duit Pak, 15.000 mana bisa untung gitu ya. Saya mau tanya sama Anda. Mie ayam ya, mie ayam ada mie-nya 150 gram, kemudian ada daging ayamnya yang dimasak kecap itu ya. Kira-kira modal termahalnya berapa? Semahal-mahalnya mie ayam. Saya mau nanya sama Anda. Jawab ya. Mie ayam ya gitu, tebak. Mie ayam itu modalnya berapa sih? Oke. 7.000, lanjut. 4.000, lanjut. 5.000, lanjut. Lagi? Ada yang jawab lagi? 5.000, lanjut. Jawabannya adalah 2.500. So, mie ayam itu sudah jadi mie ayam. So, kalau orang menjual mie ayam harganya 15.000, ya dia sudah untung. Sangat-sangat untung. Ya, itulah bisnis. Apalagi kalau Anda ada yang di sini bisnis skincare, lebih untung lagi ya. Lebih untung lagi. Sabun wajah ambil dari pabrik 15.000, jualnya 100.000, ya kan? Diskon 50%. Masih 50.000, masih untung 35.000. Jadi bisnis itu kalau kita tahu caranya, ternyata enak gitu. Apalagi kalau di franchise kan. Lanjut ya. Nah, ada toko kimia, toko jual bahan baku kimia. Ya, toko jual bahan baku kimia itu bisa dijual secara franchise juga. Ya. Nah, sebenarnya, oke, ada yang nanya di grup, ya, ada yang nanya di chat ya. Kok bisa 2.500? Oke, kita cek ya. Mie 1 kilo mie. Ya, ini saya langsung jawab ya. Variannya 1 kilogram mie itu sekitar 14.000 ya. 15.000 lah anggaplah. Ya. Dibagi 10, maka modelnya 1.400. Ya, dikasih ayam itu. Ayamnya kan nggak banyak-banyak. Dibuat yang kuning agak berasa dikit ya kan. Ayamnya sekitar 800 perak. Bawang gorengnya 1.000 perak. Betul? Sawinya 1.000, udah 25.000, 2.500 kurang lebih, ya, nah, gitu. Jadi artinya hitungannya adalah mie-nya 1.400, sawinya 500, gitu tadi 1.000 kebanyakan lah ya, dan seterusnya. Dan itu harus dihitung. Itulah franchise. Jadi semua harus standarisasi. Nanti saya terangkan soal standarisasi. Ya, lanjut. Sekarang
pertanyaannya adalah kita itu mau beli bisnis franchise atau mau mulai bisnis franchise. Saya kasih analoginya demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda beli franchise, itu Anda tetap makan daging. Dan enak dagingnya. Tapi dagingnya tidak seenak kalau Anda membuat franchise. Jadi bayangannya gini, kalau Anda beli franchise, itu Anda tetap makan daging enak, tapi dagingnya nggak yang grade tertinggi. Kalau Anda buka franchise sendiri, Anda sedang makan daging Wagyu, grade-nya paling atas. Itu bedanya. Ya. Tapi enak nggak? Dua-duanya enak. Kenapa enaknya kalau kita beli bisnis franchise? Contoh, Anda misalkan hari ini tertarik sama bisnisnya Mas Aga. Bisnis sekitar 200 jutaan. Nanti tanyanya harga pastinya saya nggak hafal ya, 200 jutaan. Dan di kota itu dan rame. Dan tiap bulan orang berulang untuk beli rambut menjadi bisnis yang eksis dan nggak pernah mati. Karena setiap orang pasti gunting rambut. Setiap orang pasti makan mie. Setiap orang pasti makan bakso. Setiap orang pasti makan nasi goreng. Jadi kalau Anda bikin nasi goreng untuk bisnis franchise, bisa nggak? Bisa. Pak, saya jago banget bikin nasi goreng, Pak. Bisa. Bikin 10 nasi goreng. Jadilah bisnis franchise nasi goreng. Ya, saya bisa bikin bakso, Pak. Jadilah bisnis franchise bakso. Ya, oke. Nah, kalau beli bisnis franchise itu Anda mulai bisnis tidak start from zero, tapi mulainya di posisi 50%. Karena apa? Karena Mas Aga udah punya bisnisnya, udah punya SOP-nya, udah punya sistemnya, lalu Anda buka gunting rambutnya Mas Aga. Maka Anda tinggal langsung buka, tinggal cari lokasi, punya duit, buka. Nanti yang membantu marketing dari kantor pusat, tetapi Anda tetap menjalankan bisnis secara owner operate. Nggak perlu ngurusin, yang penting akhir bulan ditransferin profitnya. Tapi ada bisnis yang gayanya adalah owner operate, di mana Anda nyari karyawan final interview cocok, lalu karyawan tersebut dilatih. Setelah karyawan tersebut dilatih, karyawan dikembalikan ke Bapak Ibu sekalian, dia udah siap kerja. Bahan baku beli dari pusat semuanya. Itu owner operate. Ya, jadi bebas ya, mau beli franchise boleh, mau bikin bisnis franchise juga boleh. Nah, keuntungan kalau kita punya bisnis franchise yang saya bilang daging Wagyu grade tertinggi itu apa? Satu, Anda itu bisa buka cabang dengan lebih cepat, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa buka cabang di kota yang belum dikenal. Bisa punya mitra yang network-nya tuh luas banget. Jadi bayangkan kalau Anda sekarang punya bisnis misalkan nasi goreng, kemudian Anda mau buka di Manado, atau Anda mau buka di Makassar, jauh banget ya. Lalu Anda nggak punya teman di sana, Anda buka di sana cabang Anda, lama nggak berkembangnya? Pastinya lama, sangat lama. Tetapi ketika Anda punya mitra di kedua kota tersebut, maka bisnis Anda bisa langsung ramai di kota tersebut. Karena apa? Oh, karena di sana ada rekanan Anda yang network-nya kebetulan sangat luas, sehingga produk di kota tersebut didukung dengan brand yang kuat, didukung dengan network yang bagus milik mitra, maka cepat berkembang. Yang keempat, potensi meningkatkan angka penjualan lebih cepat. Karena apa? Karena brand-nya udah terkenal. Berikutnya, brand equity-nya akan meningkat lebih cepat, serta mendapatkan yang namanya dua hal. Satu, franchise fee. Dua, royalty fee. Franchise fee itu diambil dalam satu kali dalam jangka kontrak, sedangkan royalty fee dapat per bulan. Pak, bedanya apa? Franchise fee sama royalty fee ya tadi. Franchise fee itu dapat sekali selama masa kontrak, dan ketika perpanjangan dapat lagi, dan royalty fee itu dapat per bulan selama masa kerja sama. Lalu Indonesia itu luas banget ya, 270 juta penduduknya.
Saya mau nanya dong lagi supaya memastikan Bapak Ibu masih ada di sini. Kira-kira di Indonesia ada berapa brand yang sudah franchise? Jawab ya. Ada berapa brand yang sudah franchise? Oke, terus lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Ada yang lagi yang lain? Tak terhitung di atas 100 ada satu lagi dong. 5.000. Ternyata jawabannya di Indonesia hanya ada 133 franchise. Kaget nggak Bapak Ibu sekalian? Hanya 133 franchise. Bayangkan. Ya, oke, terima kasih Pak. Bisnis franchise yang bangkrut dan menuju bangkrut, betul. Nanti kita bahas ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya bisnis franchise di Indonesia hanya 133. Lalu yang lain apa Pak? Yang lain namanya peluang usaha. Ya, loh, kok dikit sekali Pak? Ya betul, pasti sedikit brand franchise di Indonesia. Franchise lokalnya 133, franchise internasionalnya 135. Yang tercatat di Departemen Perdagangan tahun 2023. Lalu, bagaimana dong Pak? Bisnis saya bisa nggak masuk franchise? Bisa, kalau sudah 5 tahun. Ini saya chat ke grup ya, supaya dibaca juga. Jadi saya katakan franchise dan peluang usaha. Jadi yang 10.000 lebih, yang 100.000 lebih, yang 1 juta unit usaha, kebanyakan itu adalah peluang usaha. Kebanyakan kemitraan, kebanyakan lisensi. Pak, kalau franchise itu apa? Franchise itu punya yang namanya STPW, Bapak Ibu sekalian. Surat tanda pendaftaran waralaba. Usia bisnisnya minimal 5 tahun. Sudah punya haki dan mudah diduplikasi. Dan yang penting adalah sudah terbukti untung. Nah, jadi kalau belum 5 tahun, walaupun sudah untung, Anda hanya boleh buka peluang usaha. Pak, apa bedanya sih peluang usaha sama franchise? Enak mana? Kebetulan di Indonesia, antara franchise dan peluang usaha hampir tidak ada bedanya. Bedanya satu terregister, satu tidak. Tapi boleh nggak Pak cari mitra? Sama-sama boleh, Bapak Ibu sekalian. Ya, keduanya sama-sama boleh. Boleh nggak ngambil franchise fee? Boleh, tapi namanya bukan franchise fee, namanya brand fee. Ya, namanya bukan franchise fee, tapi brand fee. Oke, itu aja bedanya ya. Jadi Anda hari ini apa? Ya peluang usaha. Jadi lu, Pak, kalau mau franchise bisa nggak? Bisa, gampang. Kalau bicara soal franchise, hanya ngurus izin aja. Ngurus izin langsung ke OSS, dicek oleh Departemen Perdagangan. Kalau syaratnya lengkap ya keluar, kalau belum lengkap ya suruh melengkapi. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya franchise itu apa? Nah, saya bahas sedikit ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang start from zero, jadi Bapak Ibu yang bisnisnya sudah besar, mungkin sudah franchise juga, agak sabar ya. Franchise itu apa sih? Sebelum kita bicara franchise, saya tunjukkan beberapa istilah dulu. Ada 3 istilah. Franchise adalah sistemnya, yaitu lisensi yang diberikan oleh pemilik bisnis kepada seseorang yang membuat atau menjual barang atau jasa. Jadi franchise adalah sistemnya. Sedangkan julukan untuk orang yang punya bisnis diberi nama franchisor, yaitu pemilik bisnisnya. Dan franchisee adalah orang yang membeli brand dari franchisor. Jadi Mas Aga, kalau Anda kata udah sistemnya franchise nanti, maka Mas Aga adalah franchisor. Tapi karena Mas Aga masih peluang usaha, maka Mas Aga disebut sebagai pemilik brand. Dan mitranya adalah pengguna brand. Itu aja bedanya. Jadi just
beda istilah. Jadi kalau Bapak Ibu belum franchise, belum punya STPW, tolong di perjanjian bisnisnya jangan menggunakan istilah franchise atau waralaba. Oke. Nah, apa sih definisi franchise? Asosiasi Franchise Indonesia dan Kementerian Perdagangan menyebutkan adalah sistem waralaba adalah pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan franchisor sebagai pemiliknya memberikan hak kepada orang lain dengan nama, sistem, prosedur, dan semua cara yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau datang ke pameran franchise, ya, kalau datang ke pameran franchise, kemudian ada brand yang menawarkan, saya franchise, kontraknya seumur hidup, tidak usah pakai franchise fee, nggak usah pakai royalty fee, itu pasti bohong. Itu pasti brand jadi-jadian, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan mudah terpercaya ya. Jadi ketika saya jadi konsultan franchise, gara-gara apa? Banyak orang yang tertipu. Bahkan di pameran pun masih banyak orang-orang yang rela atau nekat untuk menipu orang lain. Ya ini nggak berkah ya. Tapi ya itulah masih ada manusia-manusia buruk di sana ya. Itu franchise. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi franchise itu dijual karena kita punya merek dan merek itu dipakai oleh mitra dan mitra itu harus bayar yang namanya royalty fee dan franchise fee. Maka franchise itu merupakan hubungan bisnis interdependen yang memungkinkan sejumlah orang untuk berbagi tentang apa? Tentang mereknya, tentang metode suksesnya. Jadi franchise harus sudah sukses ya dan sistem pemasaran dan distribusi yang terbukti sudah untung. Yang benar. Jadi Bapak Ibu kalau bisnis kita belum untung, ya jangan membuka sistem franchise, jangan membuka peluang usaha, jangan mencari mitra. Karena apa? Bisnis franchise jelas-jelas mengatakan adalah bisnis yang sudah untung. Ya, jadi istilah yang saya pakai franchise ya supaya cepat ngomongnya ya. Kalau peluang usaha kan jadi kepanjangan ya, tapi nanti franchise dan peluang usaha bedanya hanya di STPW. So, jadi franchise itu kalau belum sukses, baru buka kemarin, boleh nggak cari mitra? Ya nggak boleh. Ya, peluang usaha baru buka, boleh nggak cari mitra? Belum menguntungkan? Ya nggak boleh. Harus outlet perdananya sudah menguntungkan. Dan kita ajak mitra datang berkunjung ke tempat kita, Pak, ini keadaan usaha saya. Rame ya, Pak? Ya, saya pengen buka. Ya, keadaan kami seperti ini. Kalau Bapak berkenan, ya mari kita bekerja sama. Mari kita buka cabang. Lalu kenapa kok ada brand-brand yang tiba-tiba bangkrut? Banyak dikasuskan. Ada menanti ya, yang dituntut. Ada tambak udang Vename yang dituntut. Ada abnormal yang tiba-tiba besar jadi kecil. Kenapa? Harus kita tahu penyebabnya. Jadi banyak coach, banyak konsultan yang nggak ngerti ikut-ikutan bicara. Ya, bicaranya apa? Bicaranya bilang abnormal itu nggak laku, bangkrut gara-gara harganya kan mahal 29.000 Indominya. Sejak buka juga sudah 29.000. Kalau Bapak Ibu mau tahu aslinya kenapa abnormal sudah mulai tidak lagi diurus dengan baik karena dibeli sama Salim Group, grup besar. Biasa ya, grup besar itu kan nggak ngurusin yang kecil-kecil, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi hanya mempertahankan agar tetap abnormal itu menggunakan minyak mereka. Ya. Oke, ada pertanyaan. Indomaret One minimarket emergency bukan belanja bulanan. Kalah bersaing dengan minimarket grosiran tanpa AC. Susu ultra putih 1 liter di grosir 17.000, di Indomaret 20.000. Ya, itu mungkin tanggapan tidak salah ya. Tetapi intinya dunia menuju kepada sesuatu yang praktis, menuju kepada sesuatu yang namanya distribusi yang trust. Ya, kalau beli di Indomaret, beli di Alfamart, karena mereka belinya bulk, mungkin mereka dalam tanda petik terpercaya. Tapi ada yang lebih murah? Ya ada. Dan bisnis tidak bicara soal harus selalu lebih murah. Ya, itu jawaban saya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah posisi tugasnya franchisor dan tugasnya franchisee. Franchisor pemilik bisnis ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pengen bikin bisnis, franchisor itu apa? Orang yang punya brand, yang menyediakan pasar, yang aware itu bagus. Dan franchisee tugasnya, mohon maaf, suaranya apakah bisa di-mute, panitia? Mute all. Karena ada yang menyalakan kamera, ada menyalakan suara. Ya, oke. Dan franchisee tugasnya punya duit untuk buka cabang. Lalu tugasnya franchisor adalah membuat sistem, proses bisnis, SOP, dan yang lain. Tugasnya franchisee menyiapkan karyawan.
Kalau yang owner operate ya. Kalau full operate ya tinggal langsung. Lalu karena karyawan disiapkan franchise, maka tugas franchisor melatih karyawan dengan kurikulum training yang benar, dengan training center yang lengkap, dan tugasnya franchisee adalah berkomitmen dalam menjalankan sistem yang sudah ditetapkan oleh franchisor. Sehingga franchise itu franchisornya ekspansi melalui franchisee, dan franchisee kalau milih franchise-nya benar, dia akan punya keuntungan yang baik. Tapi kalau pilihnya salah, ya dia akan merugi. Tidak ada satupun di dunia bisnis yang pasti untung ya. Semua pasti ada risikonya. Tetapi Anda harus tentukan bahwa risiko itu seminimal mungkin. Cek outletnya dulu, jangan buru-buru percaya. Baru datang ke pameran franchise mau langsung beli. Hati-hati, cek dulu outlet aslinya rame atau enggak dan yang lain. Nanti saya akan diskusi soal itu. Maka Bapak Ibu sekalian, menduplikasi sistem yang sudah sukses digunakan pihak lain itu adalah prinsip dari franchise. Menduplikasi sistem untuk digunakan pihak lain agar mereka juga ikut sukses. Niatnya harus baik di franchise. Pak, di Indonesia banyak nggak pebisnis franchise sudah baik? Jarang. Hanya 30% yang baik. Yang lain masih sedikit tipu-tipu ya. Kalau Anda datang ke pameran franchise bilang, break even-nya berapa? 3 bulan, 3 hari jika perlu. Karyawannya berapa? 1 aja, Pak. Loh, kalau 1 dia sakit bagaimana? Yang jaga Bapak aja sendiri. Nah, inilah yang kita sebut sebagai menjual bisnis kepada mitra tapi tidak punya sistem. Nanti kita akan interview Pak Aga, apakah bisnisnya punya sistem atau enggak ya. Nah, maka dalam bisnis franchise, Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah standarisasi. Jadi kalau tapi sebelum saya bicara ya lebih lanjut, saya pengen tahu dong Bapak Ibu bisnisnya apa? Boleh sebutkan nama bisnis, kategori bisnisnya aja, boleh? Dicap dikit. Mie ayam misalnya, ya, atau apa dan yang lain, silakan. Sambil saya jawab ya, apakah bisnis ada siklusnya? Ada tentunya. Ya, minuman siklusnya pendek, makanan siklusnya lebih panjang. Pak Agung mungkin bisa sebutkan makanannya apa, Pak, supaya saya bisa bantu Anda lebih spesifik, ya. Jenis makanannya apa? Dimsum, oke, dimsum, oke. Terus, jadi kalau Anda bikin dimsum, Anda mesti punya standarisasi apa? Standarisasi ngukusnya ketika direbus, dikukus itu berapa menit? Jangan ngerebusnya pakai feeling, dilihat, diintip. Oh iya, ini sudah matang kok. Lalu diambil, ditaruh piring, dikasih customer. Ini bisa salah. Itulah sebagai standarisasi dapur. Lalu produksinya, kalau bikin bakso isi daging, ya dagingnya diisi dengan sendok khusus. Dengan gayanya gramasinya berapa, bukan kira-kira. Saat dimasukkan bakso ini namanya tidak standar, itu standar produksi. Anda bikin ramen, ngerebus mie-nya berapa menit. Anda bikin makanan ringan, kecimpring, gorengnya itu di suhu berapa. Itu yang namanya standarisasi produksi. Anda bikin jamu, jahenya pakai berapa, kencurnya berapa, kunyitnya berapa, gula manisnya berapa, semua harus ditimbang. Tidak ada istilah secukupnya. Bapak Ibu sekalian kan kalau beli buku resep kan gitu ya. Pakailah garam secukupnya, pakailah gula secukupnya, nggak boleh. Manisan pala, palanya ukurannya mau seberapa? Es durian, sirupnya seberapa? Duriannya berapa gram? Dikasih apa lagi? Itu yang namanya bisnis. Ya. Terus ada janji buka toko obat jam 9 pagi, maka jam 9 tepat karyawan Anda sudah siap melayani customer. Bukan jam 9 baru nyisir rambut, pakai lipstick, pakai blush on. Itu berarti standar operasionalnya salah. Anda buka ikan bakar, ketika orang datang, greetingnya gimana sih? Atau, halo bro, atau selamat pagi Pak, selamat siang Pak, ada yang bisa kami bantu. Itu adalah standarisasi operasional. Anda bikin les online, bimbingan belajar. Berapa lama belajarnya? 45 menit. Studi kasusnya berapa lama, ngerjakan PR bersama berapa lama, harus ada standar, itulah standar pengajaran. Ya, Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi kata kunci franchise yang seperti kita sebutkan dalam judul, bahwa kita pengen memberikan panduan Anda, ya, maka bisnis yang Anda bangun, panduan praktisnya adalah pertama kali Anda membuat standarisasi. Agar apa? Agar Anda bisa jalankan bisnis go bigger, go franchise. So, apa yang harus Anda lakukan? Anda mesti buat SOP.
Ada yang ngomong mungkin ke saya, Pak, saya nggak punya SOP, tapi restoran saya pecel lele jalan kok. Ikan bakar saya jalan, les online saya jalan, jamu saya jalan. Ya, karena masih ada Anda. Sekarang pikirkan, kalau tidak ada Anda hari ini, Anda mau jalan-jalan sebulan, karyawan Anda 3 orang keluar, tinggal 1 orang, berapa lama Anda bisa mencari gantinya? Dan tidak hanya bicara mencari gantinya, tapi berapa lama Anda bisa melatih orang tersebut agar bisa bikin ramen, manisan pala, jamu, seperti yang Anda inginkan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita itu ilmunya di sini, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang lihat gambar saya, kalau enggak apa-apa. Ilmu kita ada di sini, di kepala kita. Dan tugas kita harus mendownload ilmu ini ke sebuah kertas atau ke suatu video agar orang bisa mencontoh standarisasinya. Oh, senyumnya menggunakan gaya senyum 115. 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan, tahan selama 5 detik, jadilah senyum yang ramah. Jangan senyumnya 111. Senyumnya nggak enak. Senyum 1-1 bagaimana, Pak? Tarik 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri, tahan selama 1 detik. Maka senyumnya jadi nyengir seperti ini. Halo Mas Aga. Halo Pak. Halo Bu Babi. Nggak enak senyum. Jadi inilah yang disebut sebagai standarisasi. Jika Anda ingin mengembangkan usaha Anda dengan mencari mitra, baik itu melalui peluang usaha, baik itu melalui kemitraan atau franchise, maka Anda harus punya standar. Nggak ada lagi yang namanya menggunting dengan kira-kira. Menggoreng telur dengan kira-kira. Memproduksi dengan secukupnya. Menggoreng dengan suhu yang terserah. Nggak ada. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Standarisasi is the key. Bapak Ibu sekalian, saya mau tunjukkan beberapa gambar ini ya. Kalau Bapak melihat gambar ini kue cubit. Bisa nggak kue cubit diferansiasin? Bisa. Jawabannya. Ya. Bapak Ibu sekalian, martabak bisa diferansiasin? Bisa jawabnya. Bisa cari mitra? Bisa. Air. Cuman air yang namanya infused water. Dikasih buah dikit, direndam. Bisa nggak diferansiasin? Bisa jawabannya. Susu yang dulu dalam gelas sekarang diubah dalam kemasan yang menarik, di gelas yang menarik, di tempat yang menarik. Bisa diferansiasin? Bisa. Es cendol, ya cendol di Bandung banyak ya, tapi yang bikin franchise masih dikit hari ini. Kenapa kalah sama brand-brand luar? Brand-brand yang ngaku luar ya maksudnya ya, walaupun itu lokal Indonesia, karena kemasannya mereka lebih menarik. Sate Taichan, diferansiasin bisa? Bisa. Nah, kenapa anak muda lebih suka yang di sebelah kanan dibanding sebelah kiri? Karena sebelah kiri tidak menggunakan inovasi, sedangkan yang di kanan menggunakan inovasi. Nggak ada anak muda tiba-tiba jalan-jalan beli roti goreng. Odading katanya istilahnya ya. Mereka lebih pilih churros. Why churros? Karena churros itu dianggapnya mudah, menarik. Padahal sama loh, dari tepung dikasih gula halus ya, tapi churros lebih menarik. So, apapun produk Bapak Ibu hari ini, jangan pernah Anda sepelekan. Bakso itu bagus. Siomay itu menarik. Bimbingan belajar itu luar biasa. Rumah sakit keren. Klinik kecantikan itu sangat luar biasa. Jadi apapun bisnis yang Anda punya, Anda bisa franchise-kan. Dan tidak ada satupun bisnis dunia yang langsung besar. Start from small. Ya. Restoran besar diawali dari gado-gado, besar diawali dari garasi. Siomay yang besar diawali dari garasi. Alfamart diawali dari toko kecil oleh Pak Joko. Ya. Jadi semuanya bisa diferansiaskan. Bapak Ibu, tahun depan saya mau franchisein kategori baru, scaffolding. Nah, tukang bangunan kita mau franchisein. Ya, kontraktor maksudnya ya. Kontraktor yang punya banyak tukang bangunan mau diferanchisein, bisa nggak? Bisa. Jadi jasa bisa diferansiaskan, makanan bisa diferansiaskan, produk apapun bisa diferansiaskan. 99% produk bisa diferansiaskan. Bahkan konsultan juga bisa di-franchise. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa franchise itu menarik, Bapak Ibu? Jawabannya yang warna ungu ya. I want to be my own boss. Jadi setiap orang yang mau beli franchise,
cepet-cepet pengen punya bisnis. Ditanya Indomaret, itu punya anak saya tuh, baru lulus saya bikinkan Indomaret, ingin punya bisnis. Ya itu saya ambil klinik kecantikan 3 miliar buat anak saya, ingin cepat-cepat jadi bos. Dan kalau Anda mau menjadi pemilik bisnis, Anda juga berarti Anda udah jadi bos franchise, bos peluang usaha, bos yang banyak mitra di seluruh Indonesia, dan itu tidak sulit karena franchise hanya 3 langkah ke depan. Kata kuncinya apa Bapak Ibu sekalian? 1, outlet Anda hari ini 1, bikin jadi ramai. Yang kedua, ikut pameran. Yang ketiga, pastikan petugas di pameran itu profesional. Hanya inilah 3 resep sukses franchise. Ya, oke. Itu dari saya, paparan materi saya, ini kontak saya. Kalau mau kontak apapun, kita teman semua, silakan saja. Anda tanya, saya pasti akan jawab. Pertanyaannya yang penting spesifik ya. Pak, saya mau franchise-kan produk bakso, menurut Bapak bagus nggak? Saya jawab. Jangan pertanyaannya, Pak, saya mau bikin bisnis franchise. Saya pengen cabang saya 1000. Pengen cepat punya banyak duit, caranya gimana Pak? Saya nggak bisa jawab. Ya, karena jawabannya 3 hari 3 malam. Oke? Jadi pertanyaannya tolong ya spesifik supaya saya jawabnya enak. Dan saya langsung sekarang mulai tanya jawab ke Mas Aga. Nanti pertanyaannya di akhir ya kalau nggak ada ya. Mas Aga, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Joko. Malam Ya, semua. Mas Aga, salam sehat Mas Aga. Mas Aga, saya mau nanya nih, awalnya memulai bisnis barber, gunting rambut untuk para pria, itu awalnya apa sih yang mendorong? Cerita dong supaya teman-teman di sini bisa tahu inspirasinya apa. Pertama-tama selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Aga, selaku pembicara di acara ini. Pertama-tama yang mendorong saya itu sebenarnya ini Pak. Pada waktu itu di Semarang tahun 2016 itu saya masih SMA. Banyak banget cukur rambut, habis itu barbershop yang kira-kira mereka belum ada standarnya, terus belum result-nya juga belum bagus. Jadi pada waktu itu saya kebetulan juga suka pakai pomade, Pak. Pada waktu itu kan pomade lagi ngetren ya, rambut klimis dan segala macam itu. Nah, terus saya inisiatif waktu SMA, kebetulan SMA saya agak longgar, jadi saya memberanikan diri awal untuk buka barbershop karena saya lihat demand-nya itu lumayan banyak dan bisnis ini kalau dikelola dengan baik bisa sangat sustainable lah. Oke. Pak, Jadi ya. awalnya dari membaca kebutuhan market, so akhirnya buka cabang pertama pecah telur. Setelah buka cabang pertama, apa yang dirasakan Mas Aga? Pastinya senang Pak, karena nggak terduga ya, awal cabang itu memang pada awalnya agak naik turun dan cenderung turun. Cuman setelah kita pelajari, motong dengan teknik, tahu struktur kepala, tahu standarnya, terus kita kasih harga yang oke, mulailah itu naik dan customer banyak yang return Pak, repeat. Oke, Mas Aga ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Mas Aga bilang katanya, wong gunting rambut aja kok pakai yang macam-macam, ada struktur kepala, anatomi. Inilah menunjukkan expert ya. Jadi seorang pebisnis Bapak Ibu sekalian, kalau mau bisnis harus expert ya, harus main kedalaman. Anda bikin siomay, harus tahu all about siomay. Anda mau main jamu tadi, harus tahu all about jamu. Ramen, harus tahu all about ramen. Dan Mas Aga membuktikan itu ya. Ngunting aja, tukang cukurnya diajarin anatomi. Ini menarik nih. Mas Aga, lalu saya mau tanya, tadi kan saya katakan dalam bisnis franchise itu kan harus standarisasi ya. Saya mau tanya, apakah Mas Aga ukur enggak ketika ngeramasin customer itu pakainya shampoo sekian, dihitung atau sembarangan? Mungkin aku bisa cerita di awal ya. Pada awalnya saya nggak tahu gitu. Awal karyawan pakai shampoo banyak, pakai conditioner banyak, tanpa ada ukuran yang pas atau takaran yang pas. Kemudian ada beberapa saat itu misalnya ada treatment coloring, ada cream bath, ada segala macam, semua itu nggak diukur pakai gramasi. Jadi asal karyawan pakai feeling aja. Nah, pada saat itu saya lihat HPP-nya itu boncos banget. Nah, saya nggak tahu nih apa ini tuh pengeluaran sebanyak ini apakah memang dibutuhkan untuk keperluan sales atau omset atau memang ada bocor dari karyawan, ada yang bawa pulang, ada yang di rumah ngewarnain sendiri. Nah, pada saat itu saya buta akan hal itu. Kemudian
beberapa tahun, setahun sebelum ini saya udah mulai standarisasi itu, setahun 2 tahun sebelum saya udah mulai standarisasi itu. Nah, dan itu menjadi sangat penting gitu untuk standarisasi bahwa setiap, gramasi atau misalnya katakanlah kita ambil coloring nih, butuh developer sekian, butuh bleaching sekian, itu harus ada takarannya. Nah, harus pakai sendok takar, bukan sendok makan ya. Kadang kalau sendok makan kan kita nggak tahu nih, ambil banyak apa sedikit. Nah, tapi kita sekarang semua pakai sendok takar yang untuk F&B. Jadi tahu berapa gram, ini berapa gram, jadi semua tertakar. Nah, kalau ada karyawan atau misalnya kita lihat HPP di financial statement pada akhir bulan, kira-kira ini, oh ya, ini habis banyak nih, lebih dari jumlah yang dipakai, ya berarti itu ada sesuatu yang salah gitu. Ada yang dibawa pulang. Jadi aku rasa standarisasi itu penting lewat SOP itu. Gitu Pak Ya, Joko. jadi apapun harus ada ukurannya, mililiter, gram. Mungkin kalau kita minum obat aja Bapak Ibu ada ukurannya ya. Minum obat batuk 10 mililiter. Coba bayangkan kalau dokter bilang, minum obat berapa dok? Secukupnya. Nggak sembuh-sembuh kan dia. Betul? Nah ternyata itulah resep kunci dari bisnis yang terukur. Kalau enggak Bapak Ibu, yang Bapak Ibu punya bisnis kuliner ramen ya, saya tanya tuh, gimana cara ngecek dagingnya? Bagaimana cara ngecek baksonya? Bagaimana kalau Anda tahu karya yang dijual pakai sosis atau enggak? Nah, inilah yang PR Anda. Standarisasi dan audit menjadi hal penting ya. Jadi kalau saya nanganin bisnis kuliner, tidak ada satupun nasi yang hilang. Bagaimana nasi di malam hari agar nggak hilang? Ada caranya. Apalagi bisnisnya Mas Aga gampang banget. Shampoo bisa diukur, pomade bisa diukur, semua bisa diukur dan itu mudah. Mas Aga, kalau bicara soal bisnis ya, bisnis gunting rambut ini kan tidak pernah ada matinya gitu ya. Jadi berarti loyal customer Mas Aga ini banyak nih. Ya kebetulan loyal customer banyak. Memang orang banyak kira gini Pak Joko. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang potong rambut, sekarang itu justru banyak potong rambut itu yang beranjak premium. Padahal mereka nggak ngasih satu kunci. Satu kuncinya itu sebenarnya satu, sustainable competitive advantage. Atau mungkin kita bisa ngomong adalah keunggulan kompetitif yang bisa sustainable. Nah, itu caranya gimana? Itu pastinya dari kualitas potong dan harganya. Karena dengan kita ngasih keunggulan kompetitif yang itu bisa sustainable di jangka panjang atau jangka pendek dengan harga dan kualitas yang kita bisa tawarkan, aku yakin bisnis potong rambut ini bisa sustainable, Pak. Gitu. Oke, jadi bisnis gunting rambut ini bisa sustain karena memang kita punya kelebihan, kita punya faktor pembeda dan yang lain, Bapak. Jadi kalau Bapak mau bisnis hari ini harus punya value proposition ya. Jadi yang belum punya cari yuk. Malam ini PR dari saya cari ya. Oke, Mas Aga. Lalu cabang ini satu jadi tiba-tiba berubah, berkembang gitu ya, jadi 4 cabang di Semarang. Bagaimana Mas Aga memulai menduplikasi cabang itu? Jadi pada awalnya Bapak Ibu sekalian kita mulai duplikasi cabang ini di tahun 2019. Habis semuanya itu lumayan terstruktur dan kita rasa cabang pertama itu lumayan bagus lah growth-nya. Nah, awal buka cabang ini nggak mulus juga, Pak. Kita kena ada beberapa faktor yang pada saat itu eksternal yang bikin kita tutup. Tapi kemudian 2019 akhir kemudian kita langsung shifting, rubah strategi, rubah SOP, rubah kriteria pemilihan tempat, rubah semuanya itu dan kemudian puji Tuhannya sampai sekarang 4 dan bahkan kita mau 5 cabang ini Pak. 5 cabang di Semarang dan setelah berjalan hampir 5 tahun ya Mas Aga ya, lalu mulai mau cari mitra. Betul 5 tahun, 6 tahun Pak. 6 tahun. Lalu kenapa sih kok baru 6 tahun berani baru untuk memfranchiskan atau membuat peluang usaha ini? Apakah melakukan persiapan agar mitra itu nggak rugi, happy atau gimana nih ceritanya? Sejujurnya kenapa 6 tahun baru bisa franchise atau 6 tahun baru bisa kita bilang peluang usaha Pak, kita memberanikan diri. Karena kita rasa pada waktu itu sistem kita ini belum benar banget. Bahkan aku pertama kali ketemu Pak Joko pada saat itu kan saya bilang, wah Pak saya kurang pede nih buat jual ini ke mitra karena sistemnya belum bagus menurut saya dan segala macam itu. Kemudian saya mulailah itu standarisasi semuanya distandarisasi, dilengkapi lah dengan saya ketemu Pak Joko ini. Terus puji Tuhannya kemarin pada waktu pameran ada 4 calon mitra di Januari ini
awal tahun ini 2024 4 calon mitra di Jakarta. Jadi total mungkin ada 9 cabang kita. Oke. Karena ya kita emang bener-bener mau mempersiapkan itu semua. Takutnya nanti kita mitra buka, kita janji terlalu banyak, kita cover itu dengan kebohongan-kebohongan, malah kasihan mitranya juga, Pak, gitu. Iya, Mas Aga ini salah satu orang yang di pameran itu paling jujur gitu ya. Kenapa? Yang lain tuh nempelin tulisannya closing Bekasi, closing Bogor, closing Tangerang, closing Semarang, closing Jogja. Itu yang ditempel tiap pagi. Jadi mereka itu di pameran yang jangan heran ya, jangan beli gara-gara tulisannya banyak ya. Karena pagi hari mereka datang jam 8 tuh nempelin closing, closing, closing supaya seolah-olah banyak. Dan Mas Aga ini satu-satunya orang yang nggak mau nempel kalau benar-benar nggak closing. Ternyata kejujuran menjadi hal penting itu bagi Mas Aga ya. Mas Aga, lalu akhirnya kenapa Mas Aga memberanikan diri ikut pameran franchise? Padahal pameran franchise itu nggak murah loh. Kenapa berani? Belum tentu loh dapat mitra. Saya nggak pernah janji bahwa dapat mitra loh. Kenapa kok berani? Ya balik lagi, pertama-tama saya rasa semua keputusan buat expand itu ada beresiko ya Bapak Ibu. Nah tapi aku lihat kalau misalnya kita nggak berani buat expand, buat ambil resiko baru buat expand, aku rasa barber corner gitu nggak bakal bisa berkembang. Nah karena ini kan bisnis SDM, maka kita menawarkan owner operate. Jadi dengan itu mitra-mitra itu bisa operate dan mereka bisa mengembangkan juga barber corner. Nah aku rasa juga bahwa dengan cara kemarin saya ikut pameran itu bisalah buat ekspansi barber corner ke depannya, dan saya rasa prospek asal dikelola dengan sistem dan SOP yang baik, Pak. Oke, Mas Aga, pertanyaan saya, ketagihan nggak ikut pameran? Sejujurnya lumayan ketagihan ya, Pak. Lumayan, kemarin pertama kali ikut pameran juga closing 4, jadi ya lumayan ketagihan, Pak, ya. Ya, nanti kita tunggu di pamerannya IITB ya, supaya nanti kita bisa jualan lagi di sana. Dan intinya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut untuk memulai. Karena bagi yang siap untuk memulai, disitulah awal sukses. Tapi kalau nggak pernah mulai, ya boro-boro Anda bisa sukses ya. Mulai dari hal yang kecil. Siapkan standarisasinya. Gramasi. Kalau mau goreng telur, itu suhunya berapa? Berapa menitkah harus dimenitin? Ya. Jangan asal membuat bisnis, tetapi pakai sistem by feeling. Kalau saya tanya ini ya, bagaimana cara Bapak Ibu tahu bahwa minyak itu udah panas? Jawabannya pasti ada gelembungnya. Yang kedua, ada asapnya. Yang ketiga, saya kasih telur dikit. Kalau udah berbuih ya sudah. Kemudian ada lagi yang taruh tangannya di atas wajan gini. Pakai ilmu itu yang oh sudah belum ya? Oh, udah hangat. Nah, masukkan. Saya pesan saya jangan dicelupin ya. Oh, udah panas atau belum? Jangan ya. Bapak Ibu sekalian, tadi pembicaraan sama Mas Aga menarik ya, standarisasi dan keberanian untuk melangkah. Mas Aga, coba kasih dong semangat kepada para pebisnis di sini yang hari ini belum berani menduplikasikan bisnisnya. Mas Aga juga mengalami hal yang sama kan? Ketika saya dorong, mau pameran aja masih kayaknya kok saya nggak pede ya Pak Joko. Nah, sekarang kasih semangat pada mereka agar nanti mereka yang udah punya produk berani nih ikut pameran, berani mencoba di awal gitu. Silakan Mas Aga. Mungkin saya lebih ke sharing aja ya. Mungkin usia saya masih lebih belia daripada yang lain. Cuman kalau mungkin bisa kasih friendly advice atau sharing buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di sini, sebenarnya pada awalnya saya itu yang Pak Joko bilang tadi, saya agak ragu, kurang pede dengan brand saya. Cuman kenapa berani ikut franchise pada akhirnya, karena itu sangat susah untuk satu brand buat ekspansi, apalagi di luar kota yang marketnya kita belum tahu, dengan kita mengeluarkan modal. Nah, itu resikonya akan sangat gede buat bisnisnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya rasa bahwa dengan ikut pameran franchise ini, dengan sistem yang baik yang bisa ditawarkan, aku rasa untuk ekspansi brand, apalagi brand Bapak Ibu punya namanya competitiveness yang tadi saya bilang itu bisa jadi ada titik terang untuk bisa ekspansi. Karena aku rasa juga dengan kejujuran dan mungkin semangat dari Bapak Ibu sekalian, kalau
buat ekspansi, apalagi buat mengembangin brand yang luas, yang mau 1.000 cabang, bahkan mimpinya ada 5.000 cabang kemarin, 3.000 cabang yang kemarin saya bicara dengan Pak Amran Uto, salah satu pemilik laundry juga di Makassar. Ya. Itu harus banget dengan cara franchise sebelum nanti ada joint venture yang beli atau apa segala macam, itu mungkin next. Tapi ke depannya ini franchise itu Bapak Ibu harus sangat-sangat pertimbangkan karena untuk ekspansi itu ke depannya ya. Mas Aga, pertanyaan terakhir sebelum kita tanya jawab dengan peserta. Berapa mimpi Mas Aga buka cabang di tahun 2024? Mungkin kalau saya boleh bercita-cita 100, Pak. Cuman realistisnya mungkin 50. Oke. Cabang. 50 cabang di Iya. 2024. Keren ya. Anak muda yang luar biasa, anak muda yang berani melangkah dari Semarang menuju nasional dengan bisnis barber corner-nya. Terima kasih Mas Aga. Nanti tetap stay di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Mas Aga di sini, saya masih sini. Silakan jika ada pertanyaan moderator atau langsung saya yang pandu atau Ibu Pepi. Silakan. Pak Joko, mungkin bisa langsung saja kita buka pertanyaan ya Pak Joko ya. Ya, bisa Pak. Oke, buat para pemirsa semua, terima kasih masih bertahan ini Pak Joko. Ini luar biasa melihat semangatnya Pak Joko dan Mas Aga, luar biasa ini. Monggo jika ada yang mau bertanya, mungkin ditulis dulu di chat. Oke, sebentar. Kalau kita lihat sudah ada pertanyaan itu terakhir dari Kang Steven, Pak Joko. Ya, oke. Saya jawab ya, izin jawab ya. Panitia boleh nggak di spotlight saya, Mas Aga dan moderator supaya lebih enak di tampilan peserta? Oke. Ya, oke, saya sambil jawab ya. Jadi di sini adalah dalam bisnis franchise, kemampuan atau ilmu dasar apa yang wajib dikuasai pelaku usaha atau franchisor, khususnya pengetahuan apa, atau kita mulai dari mana dan apa. Jadi gini poinnya. Anda sekarang punya produk, itu ya. Kalian sudah punya produk. Yang belum punya produk ini dibuka. Setelah dibuka, pastikan cabang tersebut ramai. Setelah ramai, pastikan standarisasinya sudah benar. Mulai dari ketika customer datang, greetingnya seperti apa, cara nyetok barangnya, kemudian cara penyimpanannya ke lemari pendingin, cara menggorengnya, cara untuk memasaknya, cara untuk menutup tokonya, semua harus standar. Setelah semuanya standar, maka brand Anda itu siap untuk dimitrakan, siap untuk menjadi peluang usaha, siap untuk menjadi sistem franchise dengan mencari mitra. Jadi tidak ada pengetahuan khusus. Anda kan sudah jago bikin masakannya, ya standarisasi. Jadi kalau bikin bakso ukurannya jangan by feeling, ukurannya masih standar. Bikin mie-nya ukurannya gepeng atau bulat harus standar. Anda goreng telur, telurnya setengah matang atau matang. Anda bikin ramen, kuahnya kental atau encer. Jangan karena ini udah malam, ada pembeli banyak, harusnya kental ditambah air supaya encer, supaya untungnya banyak. Ini nggak boleh. Not standard. Ya, jadi nggak ada kemampuan khusus. Semua orang bisa franchise. Saya jamin itu. Ya, klien-klien saya ketemu saya 10 kali pasti udah franchise. Sesimpel itu. Nah, khusus teman-teman di sini, yuk. Kalau mau belajar bareng-bareng, ada yang berminat bareng, yuk kita belajar. Silakan ya, langsung dibuka kameranya boleh. Monggo yang mau nanya. Yuk, silakan. Bisa buka mic-nya langsung. Oke, kalau nggak ada yang jadi suara silakan. Dengan senang hati Pak Steven Gabriel nanya ya. Oke, kalau ada pertanyaan yang kurang, tadi saya sudah kasih kontak saya, silakan tanya ya. Nanya saya langsung boleh, ke panitia juga boleh. Silakan. Yang penting Anda harus cepat-cepat bangun bisnis Anda. Go bigger, go franchise ya. Dan tentunya jangan lupa kunjungin pameran di ITB nanti ya. Di ITB di bulan pameran yang dilakukan oleh Ikatan Alumni ITB maksud saya di bulan Januari di Geraha Manggala Siliwangi. Di sana nanti Anda bisa ketemu saya lagi, bisa ngobrol-ngobrol sama saya, konsultasi gratis di sana ya, supaya Anda
menjadi bagus bisnisnya. Izin, saya usaha es teh. Izin ya, Pak Aristian, ini saya jawab ya. Monggo. Saya usaha es teh, jualan pertama tanggal 11 September 2023. Jadi baru 1 bulan. 2 bulan ya. Alhamdulillah 3 gerobak dan insya Allah Senin mendatang akan tambah 2 titik. Omsetnya sekitar 25 juta per bulan dari titik gerobak itu. Saya mau masih pakai teh merek Koji. Bagaimana Pak? Banyak yang mau ikut jualan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, baru buka tanggal 11 saja. Kalau bisnisnya rame, ya saya yakin tanya sama Wilan ini ya. Bisnisnya pasti rame. Kalau rame itu ada gula, ada semua teorinya. Langsung orang datang. Mbak, bisa nggak diferanchaisin? A, bisa nggak diferanchaisin? Teh, bisa nggak diferanchaisin? Langsung. Ya. Dan ini udah mau ada yang buka. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi yang penting pastikan Anda siap nggak. Ya. Bikin gerobaknya berapa lama? Anda cek. Oh, bikin gerobak 1 bulan, Pak. Oke. Mengisi gerobaknya, pancinya, ininya, itunya, nyiapkannya berapa? Seminggu. Oh, berarti 1 bulan, 1 minggu. Berarti berjanjilah sama mitra bukanya setelah 5 minggu. Begitu ya. Jadi artinya peluang jangan dilepas, tapi jangan nekat. Kemampuan Anda bikin bisnis ini hanya Anda dan sama pasangan Anda. Anda mau buka 100 cabang ya, jangan nekat itu namanya. Ya bukanya cukup 10 dulu. Nanti bikin tim manajemen, besarin lagi. Karena es teh ini bisnis yang sangat mudah. Per bulan 25 juta. Berarti profitnya saya tebak sekitar 10 jutaan ya, 10 juta. Kalau 10 juta orang modal gerobaknya Anda jual seandainya 50 juta saja, maka dia break even dalam waktu 5 bulan. Betul? 50 juta. Modal gerobaknya 10 juta. Maka untuk buka 1 gerobak Anda untung 40 juta. Makin panas, makin menarik. Nah, silakan dicoba. Ya, oke, pertanyaan berikutnya. Untuk bisnis properti apakah ada franchise-nya? Ada. Kalau mau bikin juga bisa, ya. Kalau franchise properti, masarin properti, ada Rewide, ada Era, macam-macam. Kalau mau bikin bisnis sendiri bisa nggak? Pak, saya tuh jago kontraktor, Pak. Saya mau buka franchise di semua kota, boleh nggak? Boleh. Maka tugas franchisee atau mitra daerah hanya mencari order dan semua pengerjaannya dari kantor pusat. Nah, menarik. Apa harus ada perizinan? Pasti dong, harus punya NIB, harus punya haki. Kalau perlu bikin badan hukum yang kecil, PT pribadi, CV atau yang lain. Ya, caranya gimana? Gampang, bikin NIB mah langsung jadi, gampang ya. Oke, itu. Oke, silakan next question kalau ada. Ini Martabak MM, monggo. Kalau mau dinyalakan mic-nya, monggo. Terima kasih, Pak. Selamat malam semuanya. Suaranya agak kecil, Pak. Bisa deketin mikrofonnya. Terima kasih, Pak. Selamat malam semuanya, Pak. Ya, malam. Langsung, Pak. Izin bertanya, kalau kita kan untuk memitrakan itu yang diutamakan perjanjian itu harus internal ngandeng notaris, pengacara atau bagaimana Pak? Kalau misalnya suatu saat ada awan prestasi ataupun apa gitu, seperti itu Pak. Terima kasih. Yes, oke. Pertama satu ya, selalu standarisasi dulu ya. Apakah martabaknya, adonannya, premixnya sudah ada atau belum? Kemudian ngasih meses di atasnya udah ada ukurannya belum? Ngasih kejunya masih by filling atau by gramasi? Kemudian gerobaknya itu kalau malam ditutup atau tetap dibuka? Kebersihan pagi harinya gimana? Kemudian stoknya seperti apa? Kemudian ketika masukkan dalam loyang butuh berapa menit? Nyampur airnya berapa lama? Itu adalah cara-cara yang harus siapkan awal. Kalau udah siap seperti itu semua, maka siap dimitrakan, maka tadi Anda tanya, Pak perlu ada perjanjian? Pasti dong. Perjanjian bisnis adalah berisi hak dan kewajiban para pihak. Ya, dan tentunya di situ harus dijaga semua. Siapa yang bisa bikin perjanjian franchise? Yang bisa bikin perjanjian franchise adalah konsultan franchise. Bukan notaris, bukan konsultan hukum. Tapi nanti dari bahasanya konsultan franchise dilegalisasi oleh notaris. Karena notaris tahunya rumah dan tanah. Ya, nggak tahu perjanjian franchise gitu ya. Jadi harus ada pasal-pasal yang dicantumkan dalam perjanjian. Mungkin nanti waktu kita pameran IAITB bersama HIKPI di Bandung kita bisa bikin kelas ya. Kita bisa bikin workshop di sana. Nanti tunggu saja kabarnya. Ikutin terus informasi-informasi dari kami ya. Oke, berikutnya mau nanya Pak, kalau franchise mau data franchise di mana? Kalau udah siap semuanya, Anda harus bikin namanya prospektus bisnis.
isinya sejarah, analisa bisnis, profit, keuntungan, kemudian kalau cari mitra harganya berapa, break even berapa, itu daftarnya Departemen Perdagangan. Cari aja, search di Google, cek ya, daftar franchise melalui OSS, sudah ada ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Puji. Bisnis saya Frozen tahun 2012, omset per bulan 500 juta. Wow, keren ini ya, keren. Saat ini per bulan 500 juta, banyak yang minta bikin franchise atau kemitraan, tapi pas buka kedai nggak semudah yang saya bayangkan. Omset gede nggak sebesar omset kedai reseller saya. Apa yang saya bisa perbaikan, omset dulu baru buka franchise, atau saya buka franchise sambil memperbesar omset? Betul. Pertama-tama Bu, pastikan omsetnya itu stabil di outlet Ibu. Kalau outlet Ibu masih rumahan, coba latihan bikin satu outlet di garasi atau sewa ruko kecil untuk memastikan itu dikelola satu karyawan atau 2 karyawan atau 3 karyawan. Untung nggak? Sistem kerjanya bagaimana? Kalau itu sudah untung, baru terima itu mitra. Ya Bu, jangan sampai Ibu selamat paginya aja masih yang satu bilang pagi, satu selamat pagi, satu selamat pagi A, sama selamat pagi Mas, selamat pagi Bang, selamat pagi Bro. Ya itu aja belum standar. Anda mau franchise mana bisa? Nggak boleh ya. Franchise all standard and go bigger, go franchise. Pertanyaan berikutnya, masih sekitar es teh. Bapak maaf izin saya, teh Pojia sekarang terkenal. Awalnya saya hanya ATM, jadi belum punya teh dengan merek sendiri. Sekarang mau pakai cup sebelah, gampang. Kalau Anda sudah besar, kuotanya udah besar, Anda datang aja atau Anda Google ya, cari di Google Maklon teh celup. Banyak. Atau Anda jalan-jalan ke Tegal, banyak di sana Anda bisa bikin merek sendiri teh. Gampang, super gampang ya. Jadi kalau Anda nggak mau pakai teh merek itu ya gampang, mereknya kletek aja Mas. Beres. Tapi kalau Anda mau tetap ada merek Anda ya bikinlah Maklon. Maklon itu nggak mahal ya. Harganya hampir sama kalau pengambilan banyak. Oke. Itu ya menjawab ya. Wilan, Puji, Martabak MM. Yes. Anda puas dengan jawaban saya? Coba dong kasih komen dong. Panas nggak? Jawabannya panas dan puas nggak? Coba, saya pengen tahu. Wah, terima kasih. Mas Wilan tuh langsung menjawab. Oke. Oke. Silakan. Gunakan kesempatan itu. Kalau ada pertanyaan, nggak hanya ke saya ya. Mas Aga masih ada di sini juga. Tanya apapun boleh. Oke. Bu Wilan ternyata ya. Oke, Bu Wilan. Hal utama apa yang penting banget untuk membeli franchise agar survive? Apakah cukup berdasarkan yang kita sukai? Jangan ya. Tidak harus yang Anda sukai, tidak harus yang Anda ahli. Yang penting adalah satu, cek outlet aslinya, rame atau tidak. Bandingkan dengan analisa bisnis. Kalau dia janji bilang sehari jual 200 cup, kunjungin outletnya, Anda bandingkan. Benar nggak saya nongkrong di sana 5 jam, jual 100 cup, karena bukanya 10 jam. Kalau dalam 5 jam dia jualnya cuma 2 cup, mungkinkah sisanya 5 jam, tiba-tiba datang rombongan untuk beli bersama ST Anda? Tidak mungkin. Maka itu pasti bohong. Betul? Jadi intinya cek dulu. Lalu cek kantor pusatnya ada nggak? Cek telepon. Halo, selamat malam. Kalau Anda bilang halo, selamat malam, dia bilang, halo, ini siapa ya? Pasti nggak profesional. Jangan diterima. Halo, Bapak lagi nggak di rumah. Ini dari mana ya? Ya jangan diterima. Itu tidak profesional. Itu resepnya. Saya sering tulis di Kontan, di Kompas, di Detik. Anda cari aja. Tips memilih bisnis franchise Joko Kurniawan. Nanti banyak berikutnya. Oke, buat para peserta yang lain, monggo kalau masih ada yang mau bertanya, bisa ke Pak Joko atau sekaligus juga bisa ke Kang Aga ya. Ya. Yo, ada pertanyaan nggak? Sudah jelas semua? Coba kalau sudah jelas semua, jawab dong. Sudah jelas Pak, bilang. Sudah jelas, Oke, Pak. pertanyaan lain, mohon izin, ada seminar offline yang terjangkau nggak Pak? Ya, kalau mau terjangkau pastinya nanti datang ke pameran franchise. Ya, salah satunya yang terdekat adalah pameran UMKM dan pulang usaha di Geraha Manggala Siliwangi di bulan Januari. Anda bisa nanti ikutin kelas-kelas di sana. Bahkan tidak hanya murah, tapi gratis ya. Oke.
Januari 19 sampai 21 Januari 2024. Wis, keren. Ya. Kita ketemu di sana ya Pak ya. Kita nanti tatap muka Pak ya. Buat peserta yang dari Jakarta tinggal pakai WUS aja nih Pak. Yes. Dari Halim naik bus 30 menit, gak kerasa. Dari Sampai langsung. langsung nyambung. Siliwangi. Yes. Oke, ini wah rupanya sangat jelas, tinggal eksekusi loh kata Bu Puji. Ya. Oh, luar biasa. Oke, saya mau tanya nih Pak Moderator ke peserta ya. Dengan ikut kelas hari ini 1 jam bersama saya dan Mas Aga, kapan kira-kira Anda mau launching peluang usaha Anda? Silakan ditulis. Kapan, pertanyaan saya, kapan Anda mau launching peluang usaha Anda? Atau kapan Anda mulai cari mitra setelah saya panas-panasin malam hari ini bersama Mas Aga? Yuk, tentukan komitmen Anda mulai sekarang. Silakan. Ini komitmen Anda. Anda kalau nggak berani nulis, Anda nggak akan melangkah. Pasti nulis saja nggak berani, apalagi melangkah. Maka Anda mesti berani tulis di chat ini. Agar ada orang yang membaca tulisan Anda, dan disitulah Anda terpacu untuk membuat bisnis Anda lebih cepat berkembang. Mitra sudah ada, tapi perizinan bingung. Urus Pak, NIB langsung ngurus malam ini, bisa. Ya. Terus besok ngurus PT pribadi ya, atau CV, silakan. Ini ada yang jawabnya Pak, ikan bakar laut dermaga, awal tahun depan. Very good. Lanjutkan. Apalagi nih? Yang lain? Mana dong? Awal tahun depan juga. Wow, pertengahan tahun. Hebat. Oke. Barusan Pak tuh, luar biasa. Wih, barusan sudah deal 3 cabang. Wih, mantep. Yang penting jangan keburu-buru, persiapkan dengan baik agar mitra Anda juga sukses. Nggak boleh Anda sukses, mitra Anda nggak sukses. Nggak boleh Anda untung, mitra Anda buntung. Ya. Awal tahun depan, pertengahan tahun depan. Oke, keren. Ya, nanti yang mau nanya-nanya sama saya, boleh ya. Nomor saya udah catatkan tadi, silakan WA aja saya langsung ya. Atau ikutin IG saya, boleh juga ya. IG saya di sini supaya Anda tahu acara-acara seputar franchise. Ini IG saya, boleh silakan aja. Ya, ini nomor saya. Kita hari ini per hari jadi teman ya Pak Moderator ya. Kita saling... Nomornya silakan ditulis Pak Joko. Nah, itu dia. Apakah ada situs yang membuat daftar franchisor? Ada Pak, majalahfranchise.com Pak ya. Ya, majalahfranchise.com ada ya. Nanti tahun depan bisa franchise juga sudah bisa. Nanti bisa franchise akan punya direktori daftar peluang usaha di Indonesia ya. Pokoknya kita seru-seru terus nih ya, bersama IAITB dan HIKPI kita mau bikin acara-acara keren di Indonesia. Acara-acara yang membuat para pebisnis yang bisnisnya dari kecil kita mau jadikan, yuk semangat untuk besar. Karena pamerannya juga murah ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana biar mitra sama-sama untung? Yang kalau saya mau ada seperti seminar mitra untuk bisa semangat berjualan. Apakah info yang bisa isi motivasinya? Oke, bisa Bu, saya bisa bantu isi motivasi. Ya, teman-teman isi juga banyak yang bisa isi. Nanti chat aja pribadi ya. Oke. Ya, kumpulkan mitranya dulu, tapi sebelum mengumpulkan mitra, pastikan bisnis Anda menguntungkan. Anda cek dulu berapa penjualan per bulan, berapa pengeluaran per bulan, berapa profit per bulan, bandingkan profit per bulan dengan modal yang harus keluarkan mitra. Kalau jawabannya di bawah 20 bulan, maka itu menarik untuk dimitrakan. Kalau di bawah 20 bulan, menarik. Di atas 20 bulan sampai dengan 24 bulan itu mepet banget. Setelah itu sudah nggak menarik. Oke? Gitu ya. Ini saya ngomongnya semangat banget, tapi yang buka kamera dikit. Pengen dong lihat wajah Bapak Ibu sekalian? Masa saya yang buka kamera, yang lain nggak buka kamera? Nah, mana nih? Mana nih? Yang buka dari tadi Pak Moderator, Pak Aga, Pak Adrian, Bu Pepi, ya, yang lain nggak ada yang buka nih, panitia semua. Coba peserta dong. Biar kelihatan cantik dan gantengnya gitu ya. Iya, mana pesertanya nih Pak ya? Pebisnis tuh nggak boleh sembunyi loh ya. Pebisnis tuh harus di garda depan, harus berani muncul. Woi, selamat malam Pak Edra, selamat malam Bu Laila. Nah gitu dong ya. Yuk buka lagi. Nanti kita foto bersama ya. Paling enggak malam ini menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu. Di sini hari ini bersama IAITB dan HIKPI kita mau bikin resolusi. Bisnis saya mau saya mitrakan. Bisnis saya mau jadi lebih besar gitu ya. Pak Ahmad, Bu Mala, Bu Emma, Ibu Dona,
Kayak gitu dong. Yang ada wajahnya di sini, mudah-mudahan bisnisnya tahun depan langsung bisa go peluang usaha ya. Nanti jadi kalau saya Anda tanya, Ibu Dona nanya, saya pasti cepat jawabnya. Soalnya udah berani menunjukkan wajahnya ya, Bu Emma, Bu Mala, Pak Indra, Bu Lala, Pak Ahmad, Bu Lilis, Makaka. Silakan ya. Pak Joko, itu ada pertanyaan lagi? Oke, saya jawab ya Pak, izin ya. Oke, pertanyaan. Saya jualan ikan bakar, susah ikut pameran, kebanyakan menyediakan stand untuk pembakaran. Ada caranya, Pak. Panitia pameran franchise biasanya menyediakan dapur umum, Pak. Ya, dapur umum. Jadi Bapak bakarnya di dapur umumnya, lalu lari pakai tim, nah dibawa ke booth, Pak. Di booth Bapak tembak pakai lampu supaya anget, Pak. Bisa. Tidak ada kata tidak bisa, Pak. Ya, orang jualan sate aja bisa, Pak. Semua bisa, Pak ya. Semangat ya, Pak. Ikan laut dermaga ini di kota mana nih, Pak? Chat ya, Pak. Chat ke saya ya. Ini bisa sekalian promosi sebenarnya, Pak Joko ya. Teman-teman yang Ya, tadi ya. betul. Nah, gini Pak Moderator. Kadang-kadang ya, orang itu, Pak, itu seperti ini nggak dimanfaatin, Pak. Nah, pebisnis itu harus mampu memanfaatkan keadaan. Kalau saya dulu, untuk jadi sukses, begitu ada seminar gini, Pak, saya kasih background saya, brand saya. Lalu saya tanya, oh saya jualan ikan bakar loh yang paling enak di Bogor. Pak mau nanya dong, udah promosi itu pelan-pelan, betul nggak Pak? Iya, tapi biasanya nggak pada buka kamera. Orang sukses itu harus berani. Ya, kalau Anda muncul aja nggak berani, ya bagaimana Anda bisa sukses? Oke? Ya, Bu Wilan, terima kasih sudah menunjukkan. Di Bandung katanya Pak, ikan bakar Laut Dermaga. Ke Bandung ya? Oke, nanti minggu depan saya ada rencana ke Bandung. Nanti kontak saya deh kalau mau saya kunjungin. Yang pengen saya kunjungin, yang di Bandung ngomong sama saya. Kalau saya waktunya pas ada lebih, saya akan kunjungin. Yuk. Ya. Tenang aja, saya bayar, nggak usah gratis ya. Nanti saya larisin ya. Nggak usah takut, Pak Joko datang nih makanya banyak nih kayaknya Pak Joko. Enggak, tenang aja ya. Saya sama Bu Pepi sama Pak Aristian datang bayar sendiri ya Bu ya. Oke, yuk ada pertanyaan lain? Nah, itu ada informasi ya dari Ikatan Alumni ITB ya. Itu kalau yang ikut pameran nanti di ITB. Nah, itu ada yang ikut pameran ITB akan dapat 6 kali pertemuan. Ah, saya share ya. Itu saya yang buka. Kebetulan saya pegang akunnya, saya coba buka ya. Ini ada informasi nih. Nah, ini informasi penting nih ya. Ini saya buka nih. Ya, yang ikut pameran di IAITB antara IAITB dan Himpunan Pengusaha Kemitraan dan Peluang Usaha Indonesia akan mendapat kesempatan pendampingan online bisnis bersama saya. Ya, ini saya ditembak sama panitia tadi, Pak, kasih dong Pak. Ini karena pesertanya semangat. Oke, saya kasih deh. 6 kali loh. Gratis online ya, bareng-bareng ya, bukan private ya. Ya, langsung dikasih sama panitia. Oh, keren ya. Wow. Mantap ini panitianya. Ini Saya juga senang. Panitianya semangat, sayanya juga mau, Pak. Yang penting itu ya, Pak. Ya, ada pertanyaan nggak? Yang udah buka kamera langsung pencet unmute-nya, langsung nanya. Bu Laila, saya mau ngobrol sama Bu Laila. Bu Laila bisnisnya apa, Bu Laila? Naufal Laila. Bisnis apa, Bu? Saya bisnisnya es durian, Pak. Es durian. Di kota mana, Ibu? Purwakarta. Purwakarta. Omsetnya per hari Iya. berapa, Bu? Ya, nggak kedengeran. Omsetnya per hari berapa, Bu? Pendapatan per hari berapa? Pendapatan per hari itu sekitar, kalau banyak ya Pak ya, kalau ini kalau apa? Yang reguler aja yang pada umumnya, Bu. Oh, 30 Pak, 30 cup. Harganya berapa per cupnya? Per cupnya 18.000. Anggaplah 20.000 ya, 20.000 kali 30. Ini lumayan, Bu ya. Ada kalau Bapak Ibu sering datang ke pameran, itu ada namanya brand durian yang itu cabangnya hari ini sampai hampir 60, Bu. Cuma jualan es durian, Bu. Modelnya durian, dikasih sirup,
Ya, dikasih es serut ya Bu, udah jadi. Oke. Sukses ya Bu, semangat terus ya Bu. Ya. Perbaiki standarisasinya, ngambil sirupnya, diukur. Jangan secukupnya ya Bu. Oke. Bu Emma, bisnisnya apa Bu Emma? Saya bisnisnya sekarang takoyaki, Pak. Takoyaki. Udah buka outlet? Kemarin tuh sempat buka, tapi untuk sekarang tuh masih di wisata kuliner gitu, Pak, tiap minggu. Oke. Tiap Respon marketnya bagus? Alhamdulillah. Bagus. Ya, oke. Punya banyak cabang. Ya udah. Jadi tidak ada yang nggak bisa ya Mbak. Walaupun ada sekarang cabangnya baru satu. Bukanya cuma Sabtu. Sekarang yang penting satu. Ini Pak, kan saya jualannya makanan kekinian ya. Nah, itu kira-kira untuk orang bermitra itu bisa bisa aja, tapi maaf, tadi ada pertanyaan, Pak, makanan itu ada siklusnya ya, ada. Tapi dengan menambah jenis topping, menambah cara memasak, menyajikan dengan experience and happiness, dengan kebahagiaan, dengan cup yang berbeda, dengan wadah yang berbeda, itu akan tetap bertahan, ya. Oke? Semangat ya, gimana? Ya. Oke, Bu Puji Martua, bisnisnya apa? Iya, Pak. Bisnis saya saat ini dimsum frozen, Pak. Dimsum, Sama oke. baru gede dari bulan Maret tahun ini. Oke, penjualan per hari sekarang udah berapa, Bu? Berapa piece atau berapa rupiah? 16 jutaan per hari, Pak, untuk frozennya. 16 juta per hari? Betul, untuk frozennya, Pak. Luar biasa, Bu. Itu udah bagus, Bu. Bagus banget. Itu udah bagus banget. Nah, Ibu bikinnya udah standar semua ya? Jadi udangnya berapa, ayamnya berapa, tepungnya berapa, udah standar? Udah, Pak, insya Allah. Yang bisa bikin cuma Ibu atau putri Ibu atau anak Ibu udah bisa bikin? Kebetulan saya kan ada pengalaman saya chef, Pak, chef restoran, dan kebetulan saya juga punya pegawai. Kebetulan mantan anak buah saya juga dulu, dan saya rekrut menjadi karyawan di sini. Oke, luar biasa. Ibu basicnya bagus ya. Isi 3 ya. Berapa harganya, Bu? Kita isi 4, Pak, untuk di Gede. Harga dari siomay deh. Siomay ayam harganya berapa? Saya pengen tahu. 15.000, Pak. Wow, Isi 4. murah. Murah ya, Bu? Murah. Nanti coba kapan-kapan saya ketemu kalau ada resto saya, grup resto saya yang mau bikin apa buat dimsum, nanti saya rekomendasikan ke Ibu. Ibu tinggal di Bandung? Saya di Bandung, Pak, di Ya, Jalan Baladi. Kita kapan-kapan ketemu ya, Ibu, WA saya ya. Ya saya. Insya Allah. Saya mampir, pasti saya pesan ya. Oke. Yang dari tadi setia sama kita, Pak Adrian. Nah, Pak Adrian, apa nih Pak bisnisnya, Pak? Mungkin bisa menginspirasi yang lain nih. Bentar, Pak, saya rubah dulu ininya, apa namanya? Oh iya, Pak, nggak apa-apa. Saya ngobrol dulu sama Ibu Mala, Nur Malasari. Ya, Pak. Ya, bisnisnya apa, Ibu? Brownies lumer, Pak. Kue brownies. Purwakarta. Lumer ya. Berapa, Bu? Saya ngitung rupiah aja ya, Pak ya. Di rate 700 sampai 800. 800 kali 30, 24 juta. Ya bagus lah, mulai. Yang penting aktif. Apakah marketingnya udah jalankan? Belum, semua harus dicek ya. Oke. Jangan hanya menunggu bola, tapi dijemput bola. Di Purwakarta ada tempat ramai di mana bikin pasukan untuk jualan di sana dan yang lain. Ya, Bu? Saya doakan sukses ya, Bu. Oke. Tapi saya nggak jual langsung, Pak. Biasanya saya cuma titip-titip aja di toko kue, di lapak gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Ibu merasa titip udah happy, silakan. Kalau titip kan dipotong ya, dipotong sama tokonya. Kalau Ibu pengen mencoba pasukan sendiri jualan,
kenapa tidak? Ya, Pak. Ya, oke, yes. Oke, Pak Adrian kan mau sharing, Pak Adrian. Sejak tadi saya lihat Iya, Pak. Bapak ini luar biasa. Mungkin ada Iya, ke peserta Pak. ya. Saya bisnisnya sih masih belum besar, Pak. Ada apa namanya apotik. Terus kemudian saya juga lagi merintis bikin food truck dengan teman-teman seangkatan. Dan apa namanya kita lagi coba untuk mengembangkan bisnis ini bersama-sama dengan teman seangkatan gitu. Jadi kalau Keren ya. bisnis apotik sih udah lama ini saya nerusin aja, Pak. Apa namanya sudah. Nah, makanya saya kepikiran untuk bagaimana bisa nggak bikin apa namanya franchise apotik ini. Kemarin waktu di pameran kan ada yang berani seperti itu. Ada Pak. Tapi iya, cuman kan kalau buat saya bisnis apotik ini kan bisnis license ya, bisnis aturan gitu. Ya. Jadi mungkin apa namanya kepikiran juga bagaimana untuk membuat apa SOP dan lebih detail. Nanti kita ngobrol lah Pak Joko. Siap. Saya mesti banyak ngobrol sama Pak Joko ini kelihatannya. Saya juga senang lihat Pak Adrian ini selalu penuh semangat menginspirasi Siap, bersama siap. kita ya. Bapak Ibu sekalian, yang penting semangat ini Pak Adrian. Apotek bisa nggak? Tentu aja bisa. Ya apotek K24 cabangnya udah sangat banyak dan bisa. Kimia Ya. Farma, ini dikelola sendiri BUMN juga bisa cabangnya banyak. Apotek lebih simpel bisnis dibanding klinik kecantikan ya. Karena hanya obat dan regulasi yang penting kita penuhi. Ya. Siap. Luar biasa Pak Adrian, sukses terus ya Pak Adrian. Siap, thank you Pak Joko. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Ya, siap Pak. Bu Pepi mungkin mau menyemangati peserta nih soal pameran nih Bu. Tadi belum ada suara soal pameran Bu. Yuk, monggo Bu, silakan. Mangga. Kalau bahasa Jawa monggo, kalau bahasa Bandung mangga ya. Betul ya, Pak Aristian ya. Betul Pak Adrian. Oke. Mangga Bu Pepi. Mangga Teh Pepi. Mungkin promo aja nih buat teman-teman yang ada di sini yang udah punya usaha, kami ya ITB dan HIPI, asosiasinya Pak Joko ini bulan Januari akan mengadakan pameran franchise dan peluang usaha. Jadi teman-teman yang mau ikutan, mangga hubungi kami, ada harga khusus dan juga ada bonus pelatihan ya Pak ya, dengan Pak Joko selama 6 kali pertemuan secara online. Jadi ditunggu buat teman-teman yang punya bisnis usahanya untuk mendaftar di pameran kami. Yes. Oke, itu aja Pak. Oke. Pak. Pak Joko tinggal di Jakarta, Di Jakarta Pak Joko. Pak, tapi saya 2 minggu sekali. Boleh itu berangkat bareng sama Pak Joko ya? Boleh Pak. Oke. Nanti kita ajak Mas Aga juga nih Bu Pepi ya. Oh ya Mas Aga harus ikut nih. Ya Mas Aga ya. Bu, itu ada yang nanya Bu Pepi dijawab Bu, ada biaya pamerannya berapa tuh Bu? Ukurannya berapa? Ini berapa Bu? Kita ukuran bootnya 2x2 per 2x2 kaflingnya. 2x2 itu dengan harga untuk umum 7 juta per kafling gitu. Tapi untuk peserta hari ini kita ada harga promo 5 juta per booth. Wow, 5 juta. Murah banget ya 5 juta ya. Yuk. Jadi Anda siapin produk dari sekarang, masih ada sekitar 2 bulan, Anda pasti bisa. Bu Pepi, ini saya dapat yang dari Pak Asmi, yang itu betul ya, masih sama ya? Iya. Boleh saya tampilkan biar teman-teman Ya, bisa mau lihat screenshot? Oke. Nah, ini. Ya, ini benar ya? Makanya untuk yang yang ikut webinar hari ini dapat harga khusus nih, hanya 5 juta per booth flat ya. Ini tadi kayaknya sih yang sudah 500 juta nih harus ikut itu ya. Peluangnya besar loh ya. Ya Pak. Joko ya. Pak, kalau sudah 500 juta Pak, dia di pameran cari reseller udah pasti dapat Pak. Enggak mungkin enggak. Betul Pak? Oke, ini izin saya tampilkan ya. Oke, saya stop share. Bu Pepi ada lagi yang mau disampaikan?
sampaikan? Udah cukup mungkin dari saya. Sorry, kalau mau tertarik ikutan bisa kontak langsung kemana? Bisa kontak langsung ke saya atau ke Pak Asmi atau ke Sonia. Mungkin ada ininya ya. Mungkin di Bisa chat aja. tolong Di chat. Pak Asmi bisa tolong di-share. Oh, ini kali yang halaman Yang terakhirnya tadi ya? yang Oke, tadi halaman kalau- terakhir. Boleh, ya. boleh. Izin sebentar. Saya share sebentar. Ini. Izin saya share. Oke, ini di dia. situ. Nah, iya bisa ke Sonia atau mau ke saya langsung juga boleh. Ini nomor kontak saya Nah, langsung di nomor chat ya. Dapat diskon ya hari ini ya, Bu Pepi ya? Untuk peserta hari ini dapat diskon khusus nih. Per bootnya 5 juta aja. Yang pasti ketika ikut pameran pasti bisa ketemu Pak Joko juga nih, bisa diskusi banyak ya Pak Joko ya? Betul sekali Pak. Kita punya tugas mengedukasi ya. Jadi yang mau ngobrol nanti di sana kita punya tempat, kita bisa ngobrol ya. Kita langsung bisa ngobrol di buta supaya nanti dapat update-update ilmu seputar peluang usaha. Tanggalnya ya. Oke, tanggalnya 19. Joko ini nggak kerasa. Betul sekali Pak. Monggo sebelum pun kalau mau belum yakin nih mau ikut bisa kontak Pak Joko juga nih buat nanya-nanya Pak Joko ya. Boleh Pak, silakan saja. Kontaknya udah saya kasih, dimanfaatkan, yuk ngobrol. Yang penting jangan takut. Karena kalau Anda takut ya nggak akan maju. Karena manusia diciptakan untuk berani. Dikasih titipan bisnis sama sang pencipta, dibesarkan, dikembangkan ya. Mas Aga pun awalnya juga sama, pasti ragu-ragu lah. Tidak hanya Mas Aga, semua klien saya semuanya ragu-ragu pasti. Siap. Oke. Bu Pepi, ada lagi? Udah, Riz? Udah? Cukup, Pak Aris. Oke. Saya melihat waktu sudah jam 24, nggak kerasa loh kita 2 jam, mau 2 jam nih. Satu yang saya suka, ini Pak Joko ini energinya apa sih Pak Joko? Bisa memberikan materi dengan jelas, sistematis, dan teman-teman jadi semangat hari ini. Apa ada rahasia nggak Pak Joko? Ada Pak, resepnya satu Pak. Resepnya karena saya ingin semua orang yang ada di tempat ini sukses. Indonesia masih kurang entrepreneur. Jadi saya siap membantu teman-teman untuk menambah jumlah entrepreneur di Indonesia. Karena negara maju, entrepreneurnya harus banyak. Dan banyak orang yang tidak punya mentor yang tepat, sehingga ujungnya malah bisnisnya kacau balau. Maka saya terpanggil untuk membantu Bapak Ibu sekalian bersama Ikatan Alumni ITB dan bersama Asosiasi HIKPI untuk membuat bisnis Bapak Ibu lebih besar, lebih baik, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja Pak, yang membuat saya selalu nggak pernah capek Pak. Ini terima kasih juga kepada Ikatan Alumni ITB yang mempunyai ide ini ya, luar biasa. Bukan hanya buat alumni, khusus alumni ITB, tapi juga buat umum. Jadi sebenarnya ini buat kemajuan kita bersama, gitu ya. Yes. Siap. Oke, kalau sebentar saya cross check lagi di chat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Pak Joko ada closing statement yang mau disampaikan? Ya, oke, boleh Pak. Terima kasih. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Yang ada hanyalah karena teman-teman tidak mau. Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Ketika Anda mau mencoba, maka Anda pasti akan dapat jawabannya. Ketika Anda melakukan terus-menerus, maka Anda akan menjadi ahli. Maka just do it. Langsung do it. Ya, lakukan standarisasi, lakukan semua perbaikan bisnis Anda agar Anda cepat-cepat dapat duit. Nah. Saya suka ada do it dan duitnya itu, saya suka. Itu dari Mas Joko, mungkin
Kang Aga mau kasih ini rahasia sesuatu yang memotivasi teman-teman supaya bisa datang, monggo. Mungkin aku yang lebih teknikal aja ya. Kalau mau bisnisnya berkembang, monggo adopsi franchise itu menurut saya sangat bagus. Cuman paling penting buat bisnis itu, kalau dari pengalaman saya, jangan lupa kita ya harus tetap percaya sama orang ya buat bisnisnya expand. Tapi salah satu daripada percaya itu jangan lupa kontrol atas SOP-nya itu paling penting. Udah gitu aja sih kalau dari aku. Ya, percaya oke, tapi kontrol itu paling bagus buat kemajuan bisnisnya. Gitu. Mantap ya. Mantap. Kalau Ini Mas Aga aja yang mau muda aja bisa, apalagi kita pasti bisa. Itu aja. ini kalau di ISO nih, Pak Joko itu ada istilahnya PDCA, Plan Do Check Action. Betul, Pak. Nah, plan itu adalah membuat standar yang tadi, yang berkali-kali diinformasikan oleh Pak Joko dan Kang Aga. Oke, sip. Karena saya lihat di chat sudah tidak ada lagi, maka dan closing statement kita sudah diberikan. Mungkin karena waktu juga nih teman-teman, Ibu dan Bapak semua, sebentar lagi akan kita akhiri acara kita. Tapi sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya Pak Joko ya? Ya, boleh. Bentar. Saya coba putar ke galeri. Ayo dong teman-teman, tolong dibuka semua. Oh iya, saya mau thank you ke Pak Batara ya, Pak Batara. Terima kasih, salam kenal Pak Batara. Teman-teman Ikatan Alumni ITB, thank you. Ya, terima kasih Pak Joko untuk waktu dan kerelaannya untuk sharing banyak hal ya Pak ya. Mohon bimbingannya ya. Terima kasih untuk support buat IAITB. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih juga nih kehadirannya Pak Batara. Oke. Yang lain, ayo buka ininya, buka sebelum saya ambil gambar. Ini kalau mungkin Bu Pepi, kalau dia buka kamera plus mau daftar bisa dapat diskon lagi nih ya Bu Pepi ya, mungkin ya. Ya. Oke, sip. Mungkin karena waktu izin saya ambil gambar ya. Kasih senyuman terbaik. Bu, ini buat dokumentasi kita. 1, 2, 3. Ya, oke, sekali lagi. Bentar, ini ada, baru ada yang baru buka juga. Saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua. Waduh, Pak Asmi ini selalu ada halaman pertama dan kedua nih saya lihat. 1, 2, 3. Oke, dengan berakhirnya foto bersama kita di malam hari ini, mewakili panitia, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada dua pembicara kita, Pak Joko, luar biasa semangat. Insya Allah saya ingin ketemu langsung nih sama Pak Joko. Saya mau belajar juga sama Bapak. Saya mau banyak belajar, tercerahkan kita malam ini, dan tentunya juga dengan Kang Angga, ini luar biasa. Mohon maaf, masih muda tapi sudah lebih berani, jauh lebih berani pada kita semua mungkin ya. Ini menjadi motivasi bagi kami gitu ya. Dan tentunya kepada Ikatan Alumni ITB yang mensupport acara hari ini, dan Hikmi ya yang mensupport juga acara ini. Untuk itu dengan berakhirnya foto bersama, maka kita akhiri acara kita hari ini. Semoga kita semua masih bisa bertemu kembali. Ingat sekali lagi tanggal 19 sampai 21 di Bandung. Tolong ditandain kalender, yang belum beli kalender tolong di handphonenya ditulis ya. Ditulis tanggal 19 sampai 21 ketemu bersama Pak Joko. Kang Aga ada di sana ya? Iya Pak, semoga bisa datang juga ya. Bu Pepi pasti ada juga di sana ya? Insya Allah, Riz. Yang mau tanda tangan dengan Bu Pepi nanti monggo bisa ketemu hari apa itu? Sorry, mohon maaf. Jumat sampai Minggu. Jumat, Sabtu, dan Minggu. 3 hari lah ikuti. Dan kemudian yang mau sekali lagi mau ikut pameran itu ada diskon hari ini, dan tolong langsung menghubungi Bu Pepi atau tadi Sonia. Oke? Dengan demikian kita tutup acara kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Salam sukses. Sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman ITB, bye.